Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1021, Kekuatan Sekte Tak Terkalahkan, Kemana Perginya Armor Dewa Naga Bintang Leluhur? Yang Xiao Tian bertanya, menatap tumpukan artefak surgawi tanpa cahaya surgawi di sudut brankas harta karun. Deng Fang ragu sejenak dan berkata, baju zirah Dewa Naga Bintang peninggalan leluhur kita hilang saat masa jabatan Master Sekte keempat, awalnya diambil oleh Master Sekte Pedang Qian Kun. Kemudian, setelah jatuhnya Master Sekte Pedang Qian Kun, itu menghilang tanpa jejak. Sekte Naga Bintang kini telah mencapai generasi ke-34. Generasi keempat kini sudah sangat jauh dalam waktu. Mendengar bahwa armor Dewa Naga Bintang telah hilang sejak generasi keempat, Yang Xiao Tian mengerutkan kening dan kemudian bertanya, apakah kamu tahu bagaimana Master Sekte Pedang Qian Kun menemui ajalnya? Deng Fang menggelengkan kepalanya, tidak yakin. Mengapa Sekte Naga Bintang tidak memiliki urat tambang? Mengapa hanya ada beberapa batu roh surgawi ini? Tanya Yang Xiao Tian. Suatu sekte biasanya memperoleh pendapatan utamanya dari menambang urat nadi dan kemudian memurnikan eliksir atau membudidayakan obat surgawi untuk dijual. Secara umum, sekte seperti Sekte Naga Bintang, bahkan dengan batu roh yang ditambang secara acak, seharusnya memiliki lebih dari beberapa batu roh surgawi ini. Deng Fang menjelaskan dengan ekspresi sedih, Sekte Naga Bintang dulunya memiliki ribuan urat nadi untuk ditambang, tetapi seiring menurunnya Sekte Naga Bintang, banyak urat nadi yang direbut, dengan kekuatan Sekte Naga Bintang saat ini, kita tidak bisa mempertahankan urat nadi ini. Vena terbesar Sekte Naga Bintang telah direbut oleh murid-murid kota Kaisar Hitam. Saat ini, Sekte Naga Bintang kita hanya memiliki dua urat nadi yang tersisa, satu adalah urat tembaga merah dan yang lainnya adalah urat inti bumi. Namun, kedua urat nadi ini memiliki suhu yang sangat tinggi di sekitarnya, sehingga sangat sulit untuk ditambang. Para pengikut sekte dapat dengan mudah terbakar sampai mati oleh api tembaga merah, inti bumi. Justru karena itulah kedua urat nadi ini masih milik Sekte Naga Bintang. Apakah kamu tidak secara teratur membagikan eliksir kepada para murid untuk dikultivasikan? Yang Xiao Tian bertanya dengan muram. Dulu, sebulan sekali, tapi seiring berkurangnya sumber daya sekte, berubah menjadi 2 bulan sekali. Deng Fang mendesah, kemudian, menjadi 6 bulan sekali, lalu setahun sekali. Sekarang, terjadi setiap 3 tahun sekali. Kadang-kadang, bahkan tidak seperti itu. Deng Fang memasang ekspresi sedih, itulah sebabnya kita pada dasarnya tidak bisa merekrut murid sekarang. Awalnya, meskipun urat tembaga merah dan inti bumi sangat sulit ditambang, kami masih menambangnya sesekali. Namun, sebagian besar batu roh surgawi yang diperoleh dari penjualan urat tambang akhirnya diambil oleh orang-orang dari Sekte Iblis Langit. Sekte Iblis Langit, Yang Xiao Tian bertanya dengan bingung. Sekte Iblis Langit sekarang menjadi salah satu dari 10 sekte teratas di Kerajaan Naga. Kami, Sekte Naga Bintang, mengandalkan Sekte Iblis Langit, memberi mereka beberapa batu roh surgawi setiap tahun, dan sebagai imbalannya, Sekte Iblis Langit setuju untuk melindungi Sekte Naga Bintang. Deng Fang menjelaskan, lalu berkata dengan nada kesal, awalnya, tidak masalah, dan Sekte Iblis Langit akan menjaga Sekte Naga Bintang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Iblis Langit hanya tertarik pada uang dan sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya Sekte Naga Bintang. Jika bukan karena itu, Master Sekte Wang tidak akan mati di tangan Master Sekte Iblis Surgawi. Dalam beberapa hari, para murid Sekte Iblis Langit akan datang lagi untuk mengumpulkan uang. Yang Xiao Tian berkata dengan sungguh-sungguh, karena orang-orang Sekte Iblis Langit mengambil batu roh dan tidak peduli dengan kelangsungan hidup Sekte Naga Bintang, mengapa kalian masih memberi mereka batu roh setiap tahun? Deng Fang berkata dengan muram, awalnya, kami memberikan batu roh, dan mereka akan melindungi Sekte Naga Bintang, tetapi seiring berjalannya waktu, Sekte Naga Bintang diwajibkan untuk memberi penghormatan kepada Sekte Iblis Langit setiap tahun. Jika tidak, itu dianggap sebagai pembangkangan besar. Suatu tahun, Master Sekte Wang tidak membayar upeti, dan Sekte Iblis Langit langsung mengirim orang untuk mengambil setengah isi brankas harta karun dan melukai banyak tetua di sekte tersebut. Sebelumnya, pembayaran tahunan sebesar 1000 batu roh surgawi sudah cukup, tetapi sejak 10 tahun yang lalu, Sekte Iblis Langit telah meminta 2000 batu roh surgawi setiap tahun. Berbicara tentang ini, Deng Fang sangat marah, tetapi amarahnya diwarnai oleh ketidakberdayaan. Dalam beberapa hari,
murid-murid Sekte Iblis Langit akan datang lagi untuk mengumpulkan uang, bukan? Tanya Yang Xiaotian dingin. Ya, dalam 3 hari, jawab Deng Fang. 3 hari kemudian, Yang Xiaotian mengangguk. Aku mengerti. Setelah itu, Yang Xiaotian memberikan 10 vena roh surgawi kepada Deng Fang untuk mendukung pengeluaran rutin sekte dan mengganti sumber daya yang terutang kepada para pengikut selama 10 tahun terakhir. Ia juga memerintahkan Deng Fang untuk menyita semua sumber daya dari gua tempat tinggal Hu Zonglai dan mengisi kembali gudang harta karun sekte tersebut. Melihat 10 vena roh surgawi di depannya, Deng Fang tertegun, diliputi air mata kebahagiaan, dan membungkuk dalam-dalam untuk berterima kasih kepada Yang Xiaotian. Beritahukan kepada para murid sekte bahwa mulai sekarang, sekte akan melanjutkan pembagian sumber daya bulanan, kata Yang Xiaotian kepada Deng Fang. Baik, terima kasih, Ketua Sekte. Deng Fang membungkuk dalam-dalam lagi dengan gembira, berterima kasih kepada Yang Xiaotian, lalu membungkuk kepada Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, lalu pergi untuk memberitahu para murid sekte tentang kabar baik ini. Yang Xiaotian menyaksikan kebahagiaan dan sikap ceria Deng Fang, merasa sangat tersentuh. Ia telah memperoleh tubuh naga leluhur dari leluhur klan Panjang dan mewarisi gelarnya. Karena Sekte Naga Bintang didirikan oleh leluhur klan Panjang Aosu, tentu saja ia tidak bisa mengabaikan hidup dan mati Sekte Naga Bintang. Selama bertahun-tahun, ia telah membunuh leluhur Hui, leluhur Yan dari klan Setan Darah Langit Perak, dan lainnya, menjara artefak surgawi luar angkasa mereka. Meskipun vena roh kekacauan dan air suci Dao surgawi langka, vena roh surgawi dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial yang ia peroleh tak terhitung jumlahnya, lebih banyak daripada yang bisa ia gunakan dalam 100 juta tahun. Lagi pula, barang-barang ini tidak banyak berguna baginya. Menggunakannya untuk meningkatkan Sekte Naga Bintang adalah penerapan yang tepat. Yang Xiaotian dan Meng Bingsui kembali ke istana. Tepat saat mereka tiba kembali di istana, mereka mendengar sorak-sorai kegirangan dari para pengikut sekte di luar. Kemudian, Yang Xiaotian menyuruh Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua Berambut Merah mengumpulkan informasi tentang apakah ada SWOT Domain Grand Array di benua Master Surgawi dan juga menanyakan tentang Chaos Divine Fire. Meskipun dia sudah memiliki Chaos Annihilation Divine Fire, yang mampu menciptakan Seven Tribulations Heavenly Great Elixir, jika dia dapat menaklukkan Chaos Divine Fire jenis lain, dia kemudian dapat menciptakan Eight Tribulations Heavenly Great Elixir, yang akan membuat terobosan ke Divine Monarch Realm dalam 1 abad lebih pasti. Selain menanyakan tentang SWOT Domain Grand Array dan Chaos Divine Fire, Yang Xiaotian juga menyuruh orang-orangnya mengumpulkan informasi tentang Chaos Domain dan Invincible Sect. Tuannya, sang penguasa langit dan bumi, tidak begitu yakin mengenai kekuatan sekte tak terkalahkan saat ini, tetapi pada zaman dahulu, sekte tak terkalahkan sudah memiliki 5 penguasa yang memegang kendali. Itu hanyalah kekuatan nyata dari sekte tak terkalahkan saat ini. Sekte tak terkalahkan, yang telah berkembang hingga hari ini, tentunya memiliki lebih dari 5 dominator. Terlebih lagi, Sect Protection Array dari Invincible Sect sangat mengerikan, setelah diaktifkan sepenuhnya, diklaim mampu menekan seorang dominator. Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya dengan hormat mengakui perintah tersebut dan berangkat. Setelah Raja Pembunuh Dewa dan rekan-rekannya pergi, Yang Xiaotian memikirkan klan Dewa Makanan dan Sekte Iblis Dunia Bawah, yang telah melarikan diri secara massal ke domain kekacauan. Kekuatan spasial dari 4 domain itu mengerikan, bagaimana mereka bisa memindahkan seluruh klan mereka ke domain kekacauan. Jika ada artefak surgawi luar angkasa tingkat tinggi, ia dapat mengabaikan kekuatan ruang di jalur 4 domain, kata Master Ding. Artefak Dewa Luar Angkasa tingkat lanjut. Yang Xiaotian tertarik. Maksudmu klan Dewa Makanan memiliki artefak Dewa Luar Angkasa tingkat lanjut? Memang, klan Dewa Makanan memiliki artefak surgawi luar angkasa tingkat tinggi, artefak surgawi luar angkasa tingkat dewa yang ruang dalamnya luas, bagaikan dunia kecil, yang mampu menampung seluruh klan Dewa Makanan dan Sekte Iblis Dunia Bawah tanpa masalah, jelas Master Ding. Bab 1222, apa? 4000 batu roh surgawi. Namun, artefak surgawi luar angkasa tingkat tinggi yang begitu kolosal membutuhkan vena roh kekacauan kelas bawah atau lebih tinggi untuk mendukung operasi Grand Array-nya, dan menghabiskan 1 vena roh kekacauan kelas bawah per hari, kata Master Ding. Oleh karena itu, untuk melakukan perjalanan melalui lorong spasial Chaos Domain, setidaknya diperlukan beberapa vena roh Chaos tingkat rendah. Yang Xiaotian mengangguk. Namun, klan Dewa Makanan, Sekte Iblis Dunia Bawah, dan Iblis Dunia Kekacauan telah melarikan diri ke domain kekacauan,
tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, dia akhirnya akan membasmi mereka. Sesaat kemudian, dia duduk bersila di dalam istana, menelan buah surgawi, duduk di batu roh kekacauan tingkat menengah, dan mulai berkultivasi menggunakan teknik utama teknik melahap surga kekacauan. Saat dua konstitusi surgawi Raja Kekacauan Agung dan dua jiwa bela diri 16 lapisnya melahap, seketika, dari jangkauan terdalam langit, aliran ki spiritual kekacauan terus turun, memasuki tubuh Yang Xiaotian. Aliran ki spiritual kekacauan dari langit terdalam ini sangat sulit diaktifkan, dan bahkan murid yang memiliki konstitusi surgawi kekacauan jarang dapat melakukannya. Akan tetapi sekarang, di bawah pengaruh dua konstitusi surgawi kekacauan besar Yang Xiaotian, ki spiritual kekacauan terus-menerus keluar dan menyatu ke dalam tubuh Yang Xiaotian. Beberapa ki spiritual kekacauan ini tercampur, tetapi ketidakmurnian dalam ki spiritual kekacauan terus disaring oleh dua jiwa bela diri Yang Xiaotian, menjadi ki spiritual kekacauan yang paling murni. Saat Yang Xiaotian sedang berkultivasi, di dalam aula besar Sekte Iblis Langit, para anggota tingkat tinggi tengah mendiskusikan perayaan besar ulang tahun Kaisar Negara Naga. Dalam beberapa hari, akan tibalah perayaan besar ke-100.000 tahun Kaisar Negara Naga Liangjiang. Perayaan besar ke-100.000 tahun Kaisar Negara Naga Liangjiang merupakan peristiwa penting bagi negara naga, dan para master dari semua sekte utama akan hadir dan memberikan ucapan selamat. Para anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Langit tengah mendiskusikan hadiah apa yang pantas. Mengingat ini adalah perayaan besar Kaisar, hadiah yang mereka berikan tidak boleh bermutu rendah, jika tidak, mereka akan kehilangan muka di hadapan sekte lain. Namun, akhir-akhir ini, pengeluaran sekte Skyfian sangat besar, dan batu roh kelas surgawi di brankas harta karun mulai menipis. Dalam beberapa hari, akan tiba saatnya bagi sekte Naga Bintang, sekte Langit Misterius, sekte Kehendak Surgawi, dan Paviliun Tanpa Hati untuk memberikan penghormatan, renung pemimpin sekte Iblis Langit Zhang Chufei. Kita akan meminta mereka meningkatkan penghormatan batu roh kelas surgawi menjadi 4.000. Semua orang tercengang. Sebelumnya 2.000, tapi kalau dinaikkan menjadi 4.000, berarti harus digandakan. Pemimpin sekte, menggandakan semuanya sekaligus, bukankah itu terlalu berlebihan? Tetua Li Jiu ragu-ragu. Zhang Chufei berkata dengan tegas, terlalu banyak. Apa mereka bahkan tidak berani memberi? Para tetua lainnya terdiam. Pemimpin Sekte Naga Bintang baru saja gugur dalam pertempuran, dan aku khawatir Sekte Naga Bintang mungkin tidak dapat menghasilkan 4.000 batu roh kelas dewa, kata Li Jiu. Zhang Chufei menanggapi dengan tawa dingin, apa peduliku kalau pemimpin sekte mereka sudah mati. Kalau mereka tidak bisa mendapatkan 4.000 batu roh kelas dewa, biarkan seluruh murid sekte mereka yang menyumbang. Mereka harus mengumpulkan batu roh kelas dewa itu entah bagaimana caranya. Kalau mereka tidak bisa mengumpulkan cukup, suruh saja murid perempuan sekte mereka menjual diri. Kalaupun harus menjual, mereka harus mengumpulkan 4.000 batu roh kelas dewa itu. Kalau tidak, biarkan mereka mengimbanginya dengan vena inti bumi dan vena merah tembaga mereka. Sementara itu, saat Zhang Chufei memutuskan untuk menggandakan upeti batu roh kelas surgawi dari Sekte Naga Bintang, Master Sekte Setan Surgawi juga meminta seseorang untuk menghubungi Tetua Agung Sekte Naga Bintang, Hu Zonglai. Hu Zonglai telah bersumpah padanya bahwa jika pemimpin Sekte Naga Bintang meninggal, dia akan mengambil alih Sekte Naga Bintang dan memberikan vena inti bumi kepada Sekte Setan Surgawi. Meskipun Earth Core Veins sulit ditambang, bahkan kaki nyamuk pun adalah daging. Namun, tak lama kemudian para ahli utamanya melaporkan bahwa Hu Zonglai telah kehilangan kontak. Kehilangan kontak, ekspresi Master Sekte Iblis Surgawi menjadi gelap. Hu Zonglai tidak akan bersembunyi, kan? Gumam seorang tetua Sekte Iblis Surgawi. Bersembunyi. Dia tidak akan berani. Seru tetua Sekte Iblis Surgawi lainnya, matanya membelalak tajam. Kalau dia berani bersembunyi, aku akan segera pergi dan menghabisinya dan Sekte Naga Bintang. Master Sekte, ada masalah lain. Putra Surgawi yang mulia tidak dapat dihubungi sejak kemarin, kata Tetua Agung Sekte Iblis Surgawi. Putra Dewa kehilangan kontak. Pemimpin Sekte Iblis Surgawi terkejut. Ya, Putra Surgawi yang mulia sedang menjalankan misi, dan kami sempat menghubunginya sebelum beliau pergi. Tetapi setelah melewati pegunungan 3 daun, kami kehilangan kontak, jelas Tetua Agung. Saya sudah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi mereka belum menemukan apapun. Sang Master Sekte dari Sekte Setan Surgawi tak dapat menahan rasa penasarannya. Pegunungan 3 daun,
Tidak jauh dari Sekte Yin Mendalam, mungkinkah itu hasil karya orang-orang Sekte Yin Mendalam? Namun dia tidak memiliki permusuhan dengan Sekte Yin yang dalam, mereka seharusnya tidak menyakiti muridnya. Siapakah itu? Ketua Sekte Setan Surgawi merasa jengkel tanpa sebab. Master Sekte, bagaimana jika Hu Zonglai terus bersembunyi dari kita? Tanya seorang tetua Sekte Iblis Surgawi dengan hati-hati. Mendengar ini, Ketua Sekte Iblis Surgawi melotot dingin, beri dia 3 hari. Jika dia tidak muncul, pergilah ke Sekte Naga Bintang dan seret Hu Zonglai keluar. Jika dia berani mengingkari janjinya, aku tidak akan puas hanya dengan vena inti bumi itu. Kirim lebih banyak orang, perluas area pencarian Putra Surgawi, dan laporkan langsung temuan mencurigakan kepadaku. Ya, Master Sekte. 3 hari berlalu dengan cepat. Duduk bermeditasi di dalam istana, Yang Xiaotian dikelilingi oleh cahaya surgawi yang terbit. Setelah berhari-hari berkultivasi keras, dia akhirnya membuat terobosan lain, mencapai 10 lapisan Raja Surgawi. Menerobos ke alam Raja Surgawi, Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan kekuatan keilahian di dalam dirinya tumbuh jauh lebih padat. Tepat saat Yang Xiaotian berhasil menerobos ke alam Raja Surgawi lapisan 10, Master Sekte dari Sekte Iblis Surgawi, tidak melihat kehadiran Hu Zonglai, mengutus 5 tetua dari Sekte Iblis Surgawi memimpin banyak murid ke Sekte Naga Bintang. Sementara itu, tetua keempat Sekte Iblis Langit, Liu Guangyu, juga memimpin sekelompok murid Sekte Iblis Langit untuk mengumpulkan batu roh surgawi tahunan yang dibutuhkan oleh Sekte Naga Bintang. Tak hanya Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Iblis Langit, Sekte Yin Mendalam juga mengirimkan seorang tetua untuk menghubungi Hu Zonglai. Sebelumnya, Sekte Yin Mendalam telah berkolusi secara diam-diam dengan Hu Zonglai, menggerogoti sumber daya kultivasi Sekte Naga Bintang. Kini, setelah ketua Sekte Naga Bintang wafat, Sekte Yin Mendalam secara terbuka mengirimkan seorang tetua untuk mencari Hu Zonglai. Akan tetapi, karena Sekte Iblis Langit lebih dekat dengan Sekte Naga Bintang, Liu Guangyu dari Sekte Iblis Langit dan para ahlinya tiba di Sekte Naga Bintang terlebih dahulu. Setibanya di sana, Liu Guangyu, sambil menatap para murid yang menjaga gerbang gunung, berdiri tegak dan tanpa membuang kata, memerintahkan bahwa keluar tetua agung kalian Hu Zonglai, dan beritahu dia bahwa upeti batu roh surgawi tahun ini digandakan. Bawalah 4.000 batu roh surgawi. Karena Yang Xiaotian telah menyembunyikan berita kematian Hu Zonglai, Liu Guangyu yakin Hu Zonglai masih memimpin Sekte Naga Bintang. Mendengar bahwa persembahan batu roh surgawi tahun ini telah berlipat ganda, menuntut 4.000 batu roh surgawi, ekspresi para murid yang berjaga berubah drastis. Apa? 4.000 batu roh surgawi. Seru seorang murid penjaga. Liu Guangyu menamparkan wajah murid yang menjaga itu, membuat murid itu terlempar keluar sambil menegur, sudah kubilang masuk dan melapor pada tetua agung, apa kau tidak dengar? Murid yang menjaga itu, sambil menyentuh wajahnya yang bengkak, meskipun marah, tidak berani berkata apa-apa lagi dan bergegas menuju aula besar Sekte Naga Bintang. Bab 123 katakan lagi pada saat itu, setelah Yang Xiaotian berhasil menembus 10 lapisan Raja Surgawi, dia tiba di aula besar, memanggil Deng Fang, Wang Qian, dan sekelompok tetua untuk menanyakan situasi terkini Sekte Naga Bintang. Berkat Yang Xiaotian yang mengisi kembali para pengikut Sekte dengan sumber daya kultivasi selama 10 tahun, hanya dalam beberapa hari saja, semua pengikut Sekte kembali bersemangat dan termotivasi. Para pengikutnya, yang hampir kehilangan kepercayaan terhadap Sekte setelah kematian Master Sekte Wang, tidak dapat menahan perasaan secercah harapan. Setelah mendengar kabar terbaru, Yang Xiaotian berkata kepada Deng Fang dan yang lainnya, buat pengumuman, dalam 1 bulan kita akan mengadakan kompetisi untuk murid Sekte dalam dan Sekte luar, 10 murid teratas akan menerima batu roh dan ramuan sebagai hadiah. Pengikut Sekte dalam peringkat pertama akan diberi hadiah 30.000 batu roh kelas dewa, 3 pil bodi kelas surgawi 1 kesengsaraan, dan 3 takaran air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan. Deng Fang tercengang oleh hadiah yang diberikan Yang Xiaotian untuk murid Sekte dalam yang meraih tempat pertama. 30.000 batu roh kelas surgawi. 1 pil bodi kelas surgawi kesengsaraan. Dan 3. Ditambah lagi, air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan, 3 takaran. Perlu diketahui, bahkan bagi tetua Sekte seperti Deng Fang dari Sekte Naga Bintang, sumber daya kultivasi bulanannya hanya 100 batu roh surgawi, hanya 1.200 setahun. Bagi murid-murid Sekte dalam dari Sekte Naga Bintang, menggunakan pil bodi kelas unggul selama kultivasi mereka sudah merupakan kemewahan, apalagi yang di atas kelas unggul,
yang kemudian diikuti oleh kelas tertinggi, dan di atas semua itu adalah pil body kelas surgawi satu kesengsaraan. Bahkan para pengikut keluarga kekaisaran negara naga tidak mungkin memiliki pil body tingkat surgawi satu kesengsaraan untuk kultivasi mereka. Dan Deng Fang dan yang lainnya, jika mereka terluka, akan enggan mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, namun sekarang Yang Xiaotian secara langsung menghadiahkan air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan sebagai hadiah untuk sekte dalam. Tidak heran Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya terkejut dan mata mereka berbinar iri saat mendengar ini. Mereka semua berharap bisa segera turun dan berpartisipasi dalam kompetisi murid sekte dalam ini. Sedangkan untuk murid sekte luar peringkat pertama, hadiahnya adalah 3.000 batu roh kelas dewa, 3 pil dewa kelas 9 tingkat 1 kesengsaraan, dan 3 takaran air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Yang Xiaotian mengumumkan lebih lanjut. Deng Fang dan yang lainnya sekali lagi sangat tersentuh, karena perlakuan terhadap murid sekte luar sekarang setara dengan para tetua. Melihat ekspresi Deng Fang dan yang lainnya, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kalian para tetua juga akan bertanding, dan semua orang akan mendapatkan hadiah. Juara pertama akan mendapatkan 300.000 batu roh kelas dewa, 30 pil ekstrim kaisar kelas surgawi 1 kesengsaraan, dan 30 takaran air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan." Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya tercengang oleh kejutan yang tak terduga ini. 300.000 batu roh kelas surgawi, 30 pil kaisar ekstrim kelas surgawi kesengsaraan 1, 30 takaran air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan. Ini, melihat reaksi terkejut Deng Fang dan yang lainnya, Yang Xiaotian tidak terkejut, moral di sekte naga bintang sedang runtuh, jadi untuk kompetisi sekte ini, dia harus mengambil langkah kuat untuk membangun kepercayaan diri dan harapan semua orang. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, kalian semua harus berlatih dengan tekun, berjuang untuk meraih peringkat yang baik saat kompetisi, kata Yang Xiaotian kepada Deng Fang dan yang lainnya sambil tersenyum. Pemimpin sekte, yakinlah, kami pasti akan berkultivasi dengan tekun dan memenuhi harapan Anda, kata Deng Fang penuh semangat sambil memberi hormat dengan tangan terkepal, dan Wang Qian dan yang lainnya juga dengan bersemangat membungkuk. Mereka, tentu saja, memahami niat baik Yang Xiaotian dalam menyelenggarakan kompetisi ini. Setelah menenangkan emosi mereka yang meluap-luap, Deng Fang berkata kepada Yang Xiaotian, "Pemimpin sekte, dalam beberapa hari lagi, akan ada perayaan ulang tahun Kaisar Negara Naga kita yang agung, dan Kaisar telah menetapkan bahwa semua sekte di Negara Naga harus berpartisipasi." "Oh, ulang tahun Kaisar Negara Naga," kata Yang Xiaotian. "Ya, ini adalah perayaan 100.000 tahun Kaisar Negara Naga kita, yang merupakan acara terbesar baru-baru ini di Negara Naga," kata Wang Qian. "Pemimpin sekte, bagaimana menurutmu, haruskah kita berpartisipasi ketika saatnya tiba?" Deng Fang bertanya dengan ragu, karena Kaisar telah menetapkan bahwa semua sekte di Negara Naga harus berpartisipasi, mungkin tidak baik bagi kita jika kita tidak berpartisipasi. Yang Xiaotian berkata dengan tenang, karena mereka telah mengeluarkan perintah, kita tentu harus berpartisipasi. Ia ingat bahwa sebelumnya Deng Fang pernah menyebutkan bahwa pangeran ketiga dari Negara Naga telah meminjam banyak buku teknik kultivasi dan buku-buku rahasia yang berkaitan dengan Aosu dari Sekte Naga Bintang. Dia berencana untuk mengunjungi Istana Kekaisaran Negara Naga. Melihat Yang Xiaotian setuju untuk berpartisipasi, Deng Fang pun tersenyum dan berkata, "Master Sekte, kalau sudah waktunya, menurutmu hadiah apa yang harus kita siapkan?" "Hadiah penghormatan." Yang Xiaotian tersenyum, "Jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan memberikan hadiah besar kepada Kaisar Negara Naga." Saat itu, tiba-tiba, seorang murid sekte yang menjaga gerbang berlari masuk dengan wajah bengkak, membungkuk hormat kepada Yang Xiaotian, "Master Sekte, Liu Guangyu dari Sekte Iblis Langit, seorang tetua, telah tiba." Ia berada di luar gerbang, meminta Tetua Agung Hu Zonglai keluar untuk menyambutnya. Dia juga berkata, untuk membawa 4.000 batu roh surgawi kepadanya, upeti batu roh harus digandakan kali ini. Mendengar ini, Deng Fang dan yang lainnya terkejut dan marah. "Apa? 4.000 batu roh surgawi? Upeti batu roh harus digandakan lagi?" Deng Fang berkata dengan marah, "Sekte Iblis Langit sudah keterlaluan. Bukankah mereka sedang mendorong Sekte Naga Bintang kita sampai mati? Kalau dulu itu adalah Sekte Naga Bintang, mereka tidak akan mampu menghasilkan 4.000 batu roh surgawi, ini seperti hukuman mati bagi Sekte Naga Bintang."
Yang Xiaotian menatap wajah muridnya yang bengkak dan bertanya, apakah Liu Guangyu menamparmu? Ya, jawab murid itu sambil menundukkan kepalanya, aku sangat terkejut ketika mendengar dia meminta 4.000 batu roh surgawi hingga aku ditamparnya. Yang Xiaotian memberikan murid itu sebuah pil penyembuhan tingkat 1, pil surgawi pemanjang kehidupan untuk luka-lukanya, dan menyuruhnya untuk kembali dan meminumnya untuk penyembuhan. Baik murid maupun Deng Fang tercengang melihat Yang Xiaotian siap memberikan pil surgawi penyembuhan tingkat 1. Master Sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Deng Fang bertanya dengan hati-hati. Yang Xiaotian berdiri dan berkata kepada Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, ayo pergi, ayo kita semua keluar dan bertemu dengan tetua Sekte Iblis Langit ini. Baik, Tuan Muda, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya dengan hormat menyetujui, lalu mengikuti Yang Xiaotian keluar dari aula besar, terbang menuju gerbang. Deng Fang, Wang Qian, dan lainnya mengikuti di belakang. Liu Guangyu, yang sedang menunggu di luar gerbang, melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya dari kejauhan. Melihat Hu Zonglai tidak keluar, melainkan seorang pemuda berjubah biru, bersama Deng Fang dan yang lainnya, ia mengerutkan kening. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas kecantikan Meng Bingsui di sisi Yang Xiaotian, dia tercengang. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di gerbang. Liu Guangyu tersadar dan berteriak pada Deng Fang, di mana Hu Zonglai? Deng Fang memperkenalkan Yang Xiaotian kepada Liu Guangyu, ini adalah Master Sekte baru kita dari Sekte Naga Bintang. Master Sekte baru. Liu Guangyu tampak skeptis, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan merendahkan, kau Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang. Lalu ia berkata, aku tidak peduli siapa yang menjadi Master Sekte dari Sekte Naga Bintangmu, upeti tahun ini harus digandakan. 4.000 batu roh surgawi. Jika Sekte Naga Bintangmu tidak mampu menghasilkan mereka, maka suruh semua murid Sekte dari Sektemu ikut serta. Jika itu masih belum cukup, maka suruhlah semua murid perempuan Sekte kalian keluar untuk menjual diri mereka, dan bahkan dengan menjual, kalian harus mengumpulkan 4.000 batu roh surgawi. Liu Guangyu mengulangi perintah pemimpin Sekte Iblis Langit. Akan tetapi, baru saja dia selesai bicara, tiba-tiba Yang Xiaotian menamparnya, mengenai pipi kiri Liu Guangyu dan seketika itu juga membengkak seperti kepala babi. Bukan hanya Liu Guangyu yang tercengang, tetapi semua murid yang datang bersama Sekte Iblis Langit, begitu pula Deng Fang, semuanya tercengang. Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja kau katakan, ulangi saja, kata Yang Xiaotian sambil menatap lawan bicaranya dengan tatapan dingin. Bab 1023, katakan lagi pada saat itu, setelah Yang Xiaotian berhasil menembus 10 lapisan Raja Surgawi, dia tiba di aula besar, memanggil Deng Fang, Wang Qian, dan sekelompok tetua untuk menanyakan situasi terkini Sekte Naga Bintang. Berkat Yang Xiaotian yang mengisi kembali para pengikut Sekte dengan sumber daya kultivasi selama 10 tahun, hanya dalam beberapa hari saja, semua pengikut Sekte kembali bersemangat dan termotivasi. Para pengikutnya, yang hampir kehilangan kepercayaan terhadap Sekte setelah kematian Master Sekte Wang, tidak dapat menahan perasaan secercah harapan. Setelah mendengar kabar terbaru, Yang Xiaotian berkata kepada Deng Fang dan yang lainnya, buat pengumuman, dalam 1 bulan kita akan mengadakan kompetisi untuk murid Sekte dalam dan Sekte luar, 10 murid teratas akan menerima batu roh dan ramuan sebagai hadiah. Pengikut Sekte dalam peringkat pertama akan diberi hadiah 30.000 batu roh kelas dewa, 3 pil bodi kelas surgawi 1 kesengsaraan, dan 3 takaran air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan. Deng Fang tercengang oleh hadiah yang diberikan Yang Xiaotian untuk murid Sekte dalam yang meraih tempat pertama. 30.000 batu roh kelas surgawi. 1 pil bodi kelas surgawi kesengsaraan. Dan 3. Ditambah lagi, air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan, 3 takaran. Perlu diketahui, bahkan bagi tetua Sekte seperti Deng Fang dari Sekte Naga Bintang, sumber daya kultivasi bulanannya hanya 100 batu roh surgawi, hanya 1.200 setahun. Bagi murid-murid Sekte dalam dari Sekte Naga Bintang, menggunakan pil bodi kelas unggul selama kultivasi mereka sudah merupakan kemewahan, apalagi yang di atas kelas unggul, yang kemudian diikuti oleh kelas tertinggi, dan di atas semua itu adalah pil bodi kelas surgawi 1 kesengsaraan. Bahkan para pengikut keluarga Kekaisaran Negara Naga tidak mungkin memiliki pil bodi tingkat surgawi 1 kesengsaraan untuk kultivasi mereka. Dan Deng Fang dan yang lainnya, jika mereka terluka, akan enggan mengonsumsi air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat, namun sekarang Yang Xiaotian secara langsung menghadiahkan air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan sebagai hadiah untuk Sekte dalam.
Tidak heran Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya terkejut dan mata mereka berbinar iri saat mendengar ini. Mereka semua berharap bisa segera turun dan berpartisipasi dalam kompetisi murid sekte dalam ini. Sedangkan untuk murid sekte luar peringkat pertama, hadiahnya adalah 3.000 batu roh kelas dewa, 3 pil dewa kelas 9 tingkat 1 kesengsaraan, dan 3 takaran air guntur kesengsaraan surgawi 9 kali lipat. Yang Xiao Tian mengumumkan lebih lanjut. Deng Fang dan yang lainnya sekali lagi sangat tersentuh, karena perlakuan terhadap murid sekte luar sekarang setara dengan para tetua. Melihat ekspresi Deng Fang dan yang lainnya, Yang Xiao Tian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, kalian para tetua juga akan bertanding, dan semua orang akan mendapatkan hadiah. Juara pertama akan mendapatkan 300.000 batu roh kelas dewa, 30 pil ekstrim kaisar kelas surgawi 1 kesengsaraan, dan 30 takaran air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan." Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya tercengang oleh kejutan yang tak terduga ini. 300.000 batu roh kelas surgawi, 30 pil kaisar ekstrim kelas surgawi kesengsaraan 1, 30 takaran air guntur kesengsaraan surgawi Hunyuan. Ini, melihat reaksi terkejut Deng Fang dan yang lainnya, Yang Xiao Tian tidak terkejut, moral di Sekte Naga Bintang sedang runtuh, jadi untuk kompetisi sekte ini, dia harus mengambil langkah kuat untuk membangun kepercayaan diri dan harapan semua orang. Jadi, dalam beberapa hari ke depan, kalian semua harus berlatih dengan tekun, berjuang untuk meraih peringkat yang baik saat kompetisi, kata Yang Xiao Tian kepada Deng Fang dan yang lainnya sambil tersenyum. Pemimpin sekte, yakinlah, kami pasti akan berkultivasi dengan tekun dan memenuhi harapan Anda, kata Deng Fang penuh semangat sambil memberi hormat dengan tangan terkepal, dan Wang Qian dan yang lainnya juga dengan bersemangat membungkuk. Mereka, tentu saja, memahami niat baik Yang Xiao Tian dalam menyelenggarakan kompetisi ini. Setelah menenangkan emosi mereka yang meluap-luap, Deng Fang berkata kepada Yang Xiao Tian, pemimpin sekte, dalam beberapa hari lagi, akan ada perayaan ulang tahun Kaisar Negara Naga kita yang agung, dan Kaisar telah menetapkan bahwa semua sekte di Negara Naga harus berpartisipasi. Oh, ulang tahun Kaisar Negara Naga, kata Yang Xiao Tian. Ya, ini adalah perayaan 100.000 tahun Kaisar Negara Naga kita, yang merupakan acara terbesar baru-baru ini di Negara Naga, kata Wang Qian. Pemimpin sekte, bagaimana menurutmu, haruskah kita berpartisipasi ketika saatnya tiba? Deng Fang bertanya dengan ragu, karena Kaisar telah menetapkan bahwa semua sekte di Negara Naga harus berpartisipasi, mungkin tidak baik bagi kita jika kita tidak berpartisipasi. Yang Xiao Tian berkata dengan tenang, karena mereka telah mengeluarkan perintah, kita tentu harus berpartisipasi. Ia ingat bahwa sebelumnya Deng Fang pernah menyebutkan bahwa pangeran ketiga dari Negara Naga telah meminjam banyak buku teknik kultivasi dan buku-buku rahasia yang berkaitan dengan Aosu dari Sekte Naga Bintang. Dia berencana untuk mengunjungi Istana Kekaisaran Negara Naga. Melihat Yang Xiao Tian setuju untuk berpartisipasi, Deng Fang pun tersenyum dan berkata, Master Sekte, kalau sudah waktunya, menurutmu hadiah apa yang harus kita siapkan? Hadiah penghormatan. Yang Xiao Tian tersenyum, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, aku akan memberikan hadiah besar kepada Kaisar Negara Naga. Saat itu, tiba-tiba, seorang murid sekte yang menjaga gerbang berlari masuk dengan wajah bengkak, membungkuk hormat kepada Yang Xiao Tian, Master Sekte, Liu Guangyu dari Sekte Iblis Langit, seorang tetua, telah tiba. Ia berada di luar gerbang, meminta Tetua Agung Hu Zonglai keluar untuk menyambutnya. Dia juga berkata, untuk membawa 4.000 batu roh surgawi kepadanya, upeti batu roh harus digandakan kali ini. Mendengar ini, Deng Fang dan yang lainnya terkejut dan marah. Apa? 4.000 batu roh surgawi. Upeti batu roh harus digandakan lagi. Deng Fang berkata dengan marah, Sekte Iblis Langit sudah keterlaluan. Bukankah mereka sedang mendorong Sekte Naga Bintang kita sampai mati? Kalau dulu itu adalah Sekte Naga Bintang, mereka tidak akan mampu menghasilkan 4.000 batu roh surgawi, ini seperti hukuman mati bagi Sekte Naga Bintang. Yang Xiao Tian menatap wajah muridnya yang bengkak dan bertanya, apakah Liu Guangyu menamparmu? Ya, jawab murid itu sambil menundukkan kepalanya, aku sangat terkejut ketika mendengar dia meminta 4.000 batu roh surgawi hingga aku ditamparnya. Yang Xiao Tian memberikan murid itu sebuah pil penyembuhan tingkat 1, pil surgawi pemanjang kehidupan untuk luka-lukanya, dan menyuruhnya untuk kembali dan meminumnya untuk penyembuhan. Baik murid maupun Deng Fang tercengang melihat Yang Xiao Tian siap memberikan pil surgawi penyembuhan tingkat 1. Master Sekte,
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Deng Fang bertanya dengan hati-hati. Yang Xiaotian berdiri dan berkata kepada Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya, ayo pergi, ayo kita semua keluar dan bertemu dengan tetua Sekte Iblis Langit ini. Baik, Tuan Muda, Raja Pembunuh Dewa dan yang lainnya dengan hormat menyetujui, lalu mengikuti Yang Xiaotian keluar dari aula besar, terbang menuju gerbang. Deng Fang, Wang Qian, dan lainnya mengikuti di belakang. Liu Guangyu, yang sedang menunggu di luar gerbang, melihat Yang Xiaotian dan yang lainnya dari kejauhan. Melihat Hu Zonglai tidak keluar, melainkan seorang pemuda berjubah biru, bersama Deng Fang dan yang lainnya, ia mengerutkan kening. Tetapi ketika dia melihat dengan jelas kecantikan Meng Bingsui di sisi Yang Xiaotian, dia tercengang. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di gerbang. Liu Guangyu tersadar dan berteriak pada Deng Fang, di mana Hu Zonglai? Deng Fang memperkenalkan Yang Xiaotian kepada Liu Guangyu, ini adalah Master Sekte baru kita dari Sekte Naga Bintang. Master Sekte baru. Liu Guangyu tampak skeptis, menatap Yang Xiaotian dengan tatapan merendahkan, kau Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang. Lalu ia berkata, aku tidak peduli siapa yang menjadi Master Sekte dari Sekte Naga Bintangmu, upeti tahun ini harus digandakan. 4.000 batu roh surgawi. Jika Sekte Naga Bintangmu tidak mampu menghasilkan mereka, maka suruh semua murid sekte dari sektemu ikut serta. Jika itu masih belum cukup, maka suruhlah semua murid perempuan sekte kalian keluar untuk menjual diri mereka, dan bahkan dengan menjual, kalian harus mengumpulkan 4.000 batu roh surgawi. Liu Guangyu mengulangi perintah pemimpin Sekte Iblis Langit. Akan tetapi, baru saja dia selesai bicara, tiba-tiba Yang Xiaotian menamparnya, mengenai pipi kiri Liu Guangyu dan seketika itu juga membengkak seperti kepala babi. Bukan hanya Liu Guangyu yang tercengang, tetapi semua murid yang datang bersama Sekte Iblis Langit, begitu pula Deng Fang, semuanya tercengang. Aku tidak mendengar dengan jelas apa yang baru saja kau katakan, ulangi saja, kata Yang Xiaotian sambil menatap lawan bicaranya dengan tatapan dingin. Bab 1024, apa kau baru saja bilang 4.000 batu roh surgawi? Liu Guangyu, merasakan sensasi terbakar di pipi kirinya, menatap Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang dengan tak percaya. Apakah dia benar-benar berani? Setelah kembali ke dunia nyata, Liu Guangyu meledak dalam amarah yang amat besar. Tidak, itu adalah kemarahan yang meluap-luap. Amarah membumbung tinggi ke surga. Matanya merah dan bersinar dengan keganasan yang mengerikan, dia memelototi Yang Xiaotian, kau benar-benar meminta untuk. Tapi saat dia mulai berbicara, tiba-tiba, bayangan tangan melintas di depan matanya, dan ada suara, tamparan, lain, lebih keras dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan itu mengenai pipi kanannya. Seluruh pipi kanan Liu Guangyu membengkak besar. Seluruh wajahnya berubah menjadi kepala babi. Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi, Yang Xiaotian bertanya dengan dingin, tatapannya masih tajam. Kau mencari kematian. Liu Guangyu hampir meraung, suaranya menggelegar, seperti binatang buas prasejarah yang ganas, siap meninju Yang Xiaotian. Meskipun Liu Guangyu merupakan tetua keempat Sekte Iblis Langit, kultivasinya hanya berada di puncak 10 lapisan, sama seperti Hu Zonglai. Menyaksikan lawan menyerang dengan ganas, Yang Xiaotian mengaktifkan lebih dari 10 juta kekuatan mendalam pamungkas di dalam dirinya dan langsung menangkis tinju Liu Guangyu. Kekuatan tinju Liu Guangyu meledak di telapak tangan Yang Xiaotian, beresonansi keras seakan-akan menghantam Chaos Divine Mountain, sama sekali tidak mampu menembus genggaman Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menggenggam erat tangan lawannya, lalu dengan tangannya yang lain, dia menamparkan lagi, mengenai pipi kiri Liu Guangyu. Tamparan. Suara renyah itu bergema sekali lagi. Semua orang melihat sesuatu terbang keluar dari mulut Liu Guangyu dan jatuh ke tanah. Itu adalah bercak gigi yang patah. Apa yang baru saja kau katakan? Katakan lagi. Yang Xiaotian mendesak, mencengkeram tangan kanan Liu Guangyu erat-erat dan menatapnya dengan dingin. Liu Guangyu, yang sekarang bengkaknya mengerikan, merasakan pikirannya bergetar karena tamparan itu, tetapi dia tetap menatap Yang Xiaotian dengan tatapan yang sangat marah dan berbisa, sambil mendesis, aku akan membunuhmu. Dengan itu, tangannya yang lain menerjang Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat tangannya yang lain mencapai bagian depan Yang Xiaotian, tangan itu pun digenggam erat oleh telapak tangan Yang Xiaotian. Segera setelah itu, Yang Xiaotian dengan dingin memutar matanya dan memutar telapak tangan kiri dan kanan Liu Guangyu sebanyak 360 derajat. Suara tulang patah memenuhi udara.
Liu Guangyu menjerit kesakitan. Teriakannya yang melengking dan memelas akhirnya membangunkan sekelompok ahli sekte iblis langit yang datang bersama Liu Guangyu. Lepaskan tetua Liu. Para ahli sekte iblis langit marah dan menyerang Yang Xiaotian dengan marah. Saat sekelompok ahli sekte iblis langit menyerbu maju untuk menyerang, iblis keempat dari 4 iblis hendak turun tangan, tetapi Yang Xiaotian berkata, tidak perlu. Mengabaikan para ahli sekte iblis langit yang menyerang, ia menamparkan pipi kanan Liu Guangyu lagi, membuatnya semakin bengkak. Pada saat itu, serangan dari selusin ahli sekte iblis langit menghantam Yang Xiaotian. Akan tetapi, saat serangan mereka sampai padanya, tubuh Yang Xiaotian bersinar dengan cahaya surgawi, dan semua ahli sekte iblis langit terpental mundur, terpental keluar dan memuntahkan darah. Yang Xiaotian tidak memandang ke arah para ahli sekte iblis langit, sebaliknya, dia menamparkan wajah Liu Guangyu. Aku tidak mendengarnya dengan jelas tadi, coba katakan lagi. Yang Xiaotian berkata sambil menamparnya terus-menerus, bunyi, pukul, 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 bergema terus-menerus, bagaikan benturan keras yang tidak pernah berhenti. Liu Guangyu, yang baru saja membual tentang menyuruh semua murid perempuan Sekte Naga Bintang keluar dan mendapatkan 4.000 batu roh surgawi, ditampar sampai dia tidak bisa membedakan utara dari selatan, telinganya berdengung, pikirannya meledak bagai guntur. Saat Yang Xiaotian menamparnya, dia juga memasukkan kekuatan Asura ke dalam serangannya. Kekuatan Asura terus-menerus menyerang 7 lubang Liu Guangyu. Darah muncrat dari seluruh lubang tubuh Liu Guangyu. Pada akhirnya, Liu Guangyu benar-benar ditampar hingga menangis, namun dia terdiam selain air matanya, karena Yang Xiaotian tidak memberinya kesempatan untuk menangis. Melihat Liu Guangyu ditampar Yang Xiaotian hingga muntah darah dan air mata mengalir tak henti-hentinya, para ahli sekte iblis langit lainnya yang marah pun tercengang. Deng Fang, Wang Qian, dan lainnya juga tercengang. Sebelumnya, setiap kali Liu Guangyu datang untuk mengumpulkan batu roh, dia bersikap sombong dan suka memerintah, sering mengumpat dan berteriak pada master sekte mereka, namun master sekte dari Sekte Naga Bintang tetap harus tunduk dan bertahan. Liu Guangyu tidak pernah ditampar sekeras itu. Setelah tercengang sejenak, para ahli sekte iblis langit melotot marah ke arah Yang Xiaotian. Nak, aku tidak peduli siapa kau sedang mencari kematian. Tahukah kau, seluruh sekte naga bintang akan mati karenamu. Seorang kaisar surgawi tingkat ke-7 dari sekte iblis langit menatap Yang Xiaotian dengan marah. Di mata mereka, sekte naga bintang tidak lebih dari sekadar antek-antek mereka. Para antek yang biasanya penurut itu memberontak hari ini. Mereka bahkan berani menamparkan tuan mereka. Yang Xiaotian mengulurkan satu tangan dan memanggil ahli sekte kaisar langit iblis tingkat ke-7 itu kepadanya, lalu mencekik lehernya, meremasnya erat-erat, matanya sedingin es, apa yang baru saja kau katakan, katakan lagi. Ahli kaisar surgawi tingkat ke-7 dari sekte iblis langit tercekik hingga hampir kesulitan bernapas. Ia memelototi Yang Xiaotian dan mendesis, kubilang kau cari mati. Nak, tuanku adalah tetua agung sekte iblis langit, aku tak percaya kau berani membunuhku. Sialan kau. Namun, saat kata-katanya terucap, Yang Xiaotian mengeratkan cengkramannya, dan suara lehernya yang diremukkan bergema. Tatapan mata Yang Xiaotian dingin, dan dia terus mengerahkan kekuatannya. Leher ahli sekte iblis langit itu perlahan-lahan hancur, dan akhirnya terkulai ke samping. Mata ahli sekte iblis langit melotot, menatap tajam ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian melemparkan tubuhnya ke samping, lalu berbalik menatap Liu Guangyu. Ekspresi Liu Guangyu yang tadinya murka, berubah total. Beberapa saat yang lalu, dia membenci Yang Xiaotian sampai ingin melahap dagingnya, dan sekarang, dia merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya, pori-porinya ngeri. Apakah kamu baru saja menyebutkan 4.000 batu roh surgawi? Yang Xiaotian dengan tenang menatap Liu Guangyu, apakah kamu mengatakan bahwa semua murid perempuan sekte kita harus keluar dan menjual diri mereka sendiri hanya untuk mengumpulkan 4.000 batu roh surgawi untukmu? Namun di mata Liu Guangyu, tatapan Yang Xiaotian bagaikan malaikat maut. Tubuhnya gemetar, lidahnya bergetar, ingin mengatakan itu tidak benar, tetapi di saat berikutnya, Yang Xiaotian langsung memukul bagian tengah tenggorokannya dengan telapak tangannya. Tangannya seperti pedang kekacauan, menghantam leher Liu Guangyu, kekuatannya langsung menembus, menonjol dari belakang lehernya. Mata Liu Guangyu menegang, lalu dia terjatuh ke tanah dengan suara keras. Mati. Melihat Yang Xiaotian menghancurkan tenggorokan Liu Guangyu dengan serangan telapak tangan lurus, semua orang menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini,
rasa takut di hati para ahli Sekte Iblis Langit melebihi amarah mereka. Pada saat ini, Tetua Sekte Setan Surgawi sedang memimpin banyak ahli Sekte Setan Surgawi. Terbang dari kejauhan, dalam perjalanan mereka telah berencana untuk membuat Hu Zonglai menderita jika dia menolak menyerahkan Vena Inti Bumi. Namun, saat mereka mendekat, mereka melihat dari jauh pemandangan Liu Guangyu dibunuh oleh Yang Xiaotian dengan satu serangan telapak tangan, dan mereka semua pun berhenti di tempat, ketakutan. Apakah itu tetua keempat dari Sekte Iblis Langit? Tanya seorang ahli Sekte Iblis Langit dengan tak percaya, wajahnya menunjukkan keheranannya. Bab 1025, Hancurkan Sekte Naga Bintang, bukankah itu dia? Pakar lain dari Sekte Iblis Surgawi bertanya sambil terkikik. Liu Guangyu telah ditampar oleh Yang Xiaotian hingga wajahnya menyerupai kepala babi, penampilan aslinya sulit dilihat. Oleh karena itu, sulit bagi ahli dari Sekte Setan Surgawi untuk memastikan apakah itu memang Liu Guangyu. Setelah berhadapan dengan murid tetua agung Sekte Skyfian dan Liu Guangyu, Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke arah para ahli yang tersisa dari Sekte Skyfian. Para ahli yang tersisa dari sektor Iblis Langit tidak dapat menahan diri untuk mundur ketakutan. Yang Xiaotian tiba-tiba menoleh untuk melihat puluhan orang dari Sekte Setan Surgawi di kejauhan. Jantung puluhan orang dari Sekte Setan Surgawi melonjak hebat. Tiba-tiba, Yang Xiaotian mengulurkan satu tangannya, dan seorang tetua dari Sekte Iblis merasakan suatu kekuatan menyelimuti dirinya, tanpa sadar terbang ke arah Yang Xiaotian. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang atau seberapa keras dia berusaha mengaktifkan kekuatan surgawinya, itu tidak ada gunanya. Tetua kedua Sekte Setan Surgawi ini, meski kuat, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menangkapnya dan membawanya ke depan, tatapannya sedingin pisau, menatapnya, dari Sekte Iblis Surgawi, kan? Kau datang untuk mencari Hu Zonglai demi Vena Inti Bumi dari Sekte Naga Bintang. Tetua kedua Sekte Iblis Surgawi merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya di bawah tatapan dingin Yang Xiaotian, ingin sekali bergerak, tetapi setelah melihat mayat Liu Guangyu di sampingnya, ia akhirnya urung melakukannya, ia menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan, siapa kau? Kenapa kau ikut campur dalam urusan antara Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Naga Bintang? Mengapa ikut campur? Pada saat itu, Deng Fang melangkah maju dan berkata dengan suara berat, ini adalah Master Sekte baru kita dari Sekte Naga Bintang. Master Sekte baru dari Sekte Naga Bintang. Orang-orang dari Sekte Setan Surgawi tidak bisa menahan rasa heran. Bagaimana dengan Hu Zonglai? Tetua kedua Sekte Iblis Surgawi berseru, dalam benak semua orang, bukankah seharusnya Hu Zonglai yang akan memimpin Sekte Naga Bintang? Ketua Sekte Naga Bintang yang baru ternyata adalah seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Pemuda ini jelas bukan murid Sekte Naga Bintang sebelumnya. Kalau dia bukan murid Sekte Naga Bintang, bagaimana dia bisa menjadi Master Sekte Naga Bintang yang baru? Apakah kamu ingin bertemu Hu Zonglai? Yang Xiaotian menatap penatua kedua dari Sekte Iblis Surgawi. Tetua kedua Sekte Setan Surgawi, di bawah tatapan dingin Yang Xiaotian, tak dapat menahan diri untuk menggigil. Mungkinkah itu? Tepat saat pikiran itu muncul, tiba-tiba, Yang Xiaotian meninju perutnya. Terdengar suara dentuman keras. Tetua kedua dari Sekte Setan Surgawi membalas dan menghantam hutan yang jauh, wajahnya berubah menjadi hijau, muntah darah tak henti-hentinya. Tatapan mata Yang Xiaotian tetap dingin saat dia melayangkan pukulan lain, yang membuat kedua ahli dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Iblis Surgawi terpental. Akan tetapi, dia tidak meneruskan serangannya, tetapi malah membiarkan empat hantu dan iblis mendekati anggota Sekte Iblis Langit dan Sekte Iblis Surgawi untuk menunjukkan kepada mereka saat-saat yang baik dan memerintahkan mereka untuk tidak membunuh mereka dulu. Empat hantu dan iblis, pakar jalur iblis yang terkenal selama bertahun-tahun, memahami maksud Yang Xiaotian dan segera menggunakan berbagai metode penyiksaan ras iblis terhadap para pakar ini. Metode penyiksaan yang dilakukan oleh empat hantu dan setan ini memang sangat kejam, hingga membuat hidup lebih buruk dari kematian. Para ahli dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Iblis Surgawi menjerit dengan sedih, bahkan Deng Fang dan yang lainnya yang mendengar ratapan tersebut merasa bulu kuduk mereka berdiri. Sementara empat hantu dan iblis sedang menghibur, para ahli dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Iblis Surgawi, para ahli dari Sekte Yin mendalam terbang menuju Sekte Naga Bintang. Suara apa itu? Seorang ahli dari Sekte Yin mendalam, mendekati Sekte Naga Bintang, samar-samar mendengar jeritan itu, bingung. Para ahli lain dari Sekte Yin mendalam juga sama bingungnya.
Mungkinkah seorang ahli yang kuat sedang menyerang Sekte Naga Bintang? Tebak seorang ahli dari Sekte Yin mendalam. Dengan gugurnya Master Sekte Naga Bintang dalam pertempuran, banyak sekte di sekitarnya mengincar Sekte Naga Bintang dengan niat tamak. Wajar jika seseorang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sekte Naga Bintang dan mencoba merebut sumber daya mereka. Daging ramping Sekte Naga Bintang tampaknya menarik banyak peminat, kata Tetua Sekte Yin mendalam dengan serius. Namun, begitu kita tiba di Sekte Naga Bintang, jangan terburu-buru bertindak. Mari kita amati situasinya dengan tenang terlebih dahulu. Para ahli dari Sekte Yin mendalam setuju. Saat Tetua Sekte Yin mendalam memimpin sekelompok ahli menuju Sekte Naga Bintang, teriakan itu menjadi semakin jelas. Teriakan yang jelas dan mengerikan itu membuat orang-orang dari Sekte Yin mendalam gemetar ketakutan. Akhirnya, orang-orang dari Sekte Yin mendalam tiba di tempat kejadian, di mana mereka melihat empat tetua dengan panik membombardir para ahli dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Iblis Surgawi. Teriakan itu berasal dari para ahli tersebut, yang membuat semua orang tercengang. Mereka kemudian melihat mayat Liu Guangyu di kejauhan. Liu Guangyu adalah salah satu dari empat tetua Sekte Iblis Langit, dan mereka tidak mungkin tidak mengenalinya. Melihat mayat Liu Guangyu, ekspresi wajah para anggota Sekte Yin mendalam berubah. Dari kejauhan, Yang Xiaotian melihat para anggota Sekte Yin mendalam yang mendekat. Mengetahui niat mereka, ia segera mengutus pemimpin empat iblis penyihir hantu untuk menyambut para anggota Sekte Yin mendalam dari kejauhan. Melihat pemimpin penyihir hantu terbang ke arah mereka, para anggota Sekte Yin mendalam mencoba melarikan diri, tetapi mustahil. Dalam sekejap mata, mereka semua ditangkap oleh pemimpin penyihir hantu dan terlempar kembali. Kemudian, pemimpin penyihir hantu menggunakan keterampilan uniknya untuk menangani anggota Sekte Yin mendalam. Teriakan mengerikan dari orang-orang Sekte Yin besar pun terjadi. Teriakan terus-menerus dan terputus-putus dari Sekte Iblis Langit, Sekte Iblis Surgawi, dan Sekte Yin mendalam bergema di hutan. Akhirnya, orang-orang Sekte Iblis Langit berlutut, menangis terseduh-seduh, berkata mereka akan melakukan apa saja asalkan mereka selamat. Yang Xiaotian mengeluarkan ramuan pengendali. Akan tetapi, karena ramuan pengendali sulit dibuat, dia tidak memberikannya kepada sembarang orang, melainkan hanya kepada para tetua dari Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Yin mendalam, serta pengacau tingkatan tertinggi dari Sekte Iblis Langit. Melihat anggota Sekte Iblis Langit, Sekte Iblis Surgawi, dan Sekte Yin mendalam disiksa sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak, tatapan mata Yang Xiaotian dingin saat dia menunjuk mayat Liu Guangyu dan yang lainnya, bawa mayat mereka bersama kami. Para anggota Sekte Iblis Langit terkejut. Ayo kita pergi ke markas Sekte Iblis Langit. Ajak Yang Xiaotian kepada Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, dan yang lainnya. Ia bertekad, jika masalah ini diselesaikan, Sekte Iblis Langit akan ditumpas habis. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan Raja Pembunuh Dewa serta yang lainnya melayang ke udara, terbang menuju markas Sekte Iblis Langit. Orang-orang dari Sekte Iblis Langit, Sekte Iblis Surgawi, dan Sekte Yin mendalam tidak berani melawan, mereka bergegas membawa jasad Liu Guangyu dan yang lainnya, mengikuti Yang Xiaotian dari belakang dengan kaki gemetar. Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya semuanya kehausan dan dehidrasi. Kejadian yang baru saja terjadi benar-benar mengguncang pikiran setiap orang. Kami juga akan mengikuti pemimpin sekte ke Sekte Iblis Langit. Deng Fang menarik napas dalam-dalam dan berkata sebelum terbang ke langit bersama Wang Qian dan yang lainnya mengikuti Yang Xiaotian. Tepat saat Yang Xiaotian mendekati Sekte Iblis Langit, pemimpin Sekte Zhang Chufei tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa Liu Guangyu belum juga kembali, sementara para tetua yang pergi ke Sekte Langit Misterius, Sekte Kehendak Surgawi, dan Paviliun tak berhati untuk mengumpulkan batu roh telah kembali sejak lama. Dia berkata pada tetua Li Jiu di sampingnya, kirim seseorang ke Sekte Naga Bintang untuk melihat apa yang terjadi. Li Jiu menerima tugas itu dengan hormat. Tetua Agung Iblis Langit terkekeh, sudah bertahun-tahun sejak Sekte Naga Bintang memberikan sumber daya kultivasi kepada para muridnya, dan tiba-tiba menghasilkan 4.000 batu roh surgawi memang sulit. Mungkin mereka sekarang sedang menguras tenaga untuk mengumpulkan batu roh. Wajar jika Liu Guangyu pulang terlambat. Tetua lain berkata, menurutku, Sekte Naga Bintang sudah benar-benar terkuras habis. Tidak ada lagi yang bisa diperas dari mereka. Sebaiknya kita hancurkan mereka, dan langsung pindahkan istana mereka kembali ke sini, yang masih cukup berharga bagi Sekte Naga Bintang. Sedangkan untuk murid-murid perempuan itu,
suruh mereka menjadi pelayan bagi murid-murid sekte dalam sekte iblis langit kita, dan para laki-laki sebagai budak tambang. Dengan begitu, kita juga bisa menghemat biaya. Jadi, merekrut budak pertambangan untuk sekte iblis langit juga bukan biaya kecil. Bab 1025, hancurkan sekte naga bintang, bukankah itu dia? Pakar lain dari sekte iblis surgawi bertanya sambil terkikik. Liu Guangyu telah ditampar oleh Yang Xiaotian hingga wajahnya menyerupai kepala babi, penampilan aslinya sulit dilihat. Oleh karena itu, sulit bagi ahli dari sekte setan surgawi untuk memastikan apakah itu memang Liu Guangyu. Setelah berhadapan dengan murid tetua agung sekte Skyfian dan Liu Guangyu, Yang Xiaotian mengalihkan pandangannya ke arah para ahli yang tersisa dari sekte Skyfian. Para ahli yang tersisa dari sektor iblis langit tidak dapat menahan diri untuk mundur ketakutan. Yang Xiaotian tiba-tiba menoleh untuk melihat puluhan orang dari sekte setan surgawi di kejauhan. Jantung puluhan orang dari sekte setan surgawi melonjak hebat. Tiba-tiba, Yang Xiaotian mengulurkan satu tangannya, dan seorang tetua dari sekte iblis merasakan suatu kekuatan menyelimuti dirinya, tanpa sadar terbang ke arah Yang Xiaotian. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang atau seberapa keras dia berusaha mengaktifkan kekuatan surgawinya, itu tidak ada gunanya. Tetua kedua sekte setan surgawi ini, meski kuat, tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menangkapnya dan membawanya ke depan, tatapannya sedingin pisau, menatapnya, dari sekte iblis surgawi, kan? Kau datang untuk mencari Hu Zonglai demi vena inti bumi dari sekte naga bintang. Tetua kedua sekte iblis surgawi merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya di bawah tatapan dingin Yang Xiaotian, ingin sekali bergerak, tetapi setelah melihat mayat Liu Guangyu di sampingnya, ia akhirnya urung melakukannya, ia menatap Yang Xiaotian dengan ketakutan, siapa kau? Kenapa kau ikut campur dalam urusan antara sekte iblis surgawi dan sekte naga bintang? Mengapa ikut campur? Pada saat itu, Deng Fang melangkah maju dan berkata dengan suara berat, ini adalah master sekte baru kita dari sekte naga bintang. Master sekte baru dari sekte naga bintang. Orang-orang dari sekte setan surgawi tidak bisa menahan rasa heran. Bagaimana dengan Hu Zonglai? Tetua kedua sekte iblis surgawi berseru, dalam benak semua orang, bukankah seharusnya Hu Zonglai yang akan memimpin sekte naga bintang? Ketua sekte naga bintang yang baru ternyata adalah seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Pemuda ini jelas bukan murid sekte naga bintang sebelumnya. Kalau dia bukan murid sekte naga bintang, bagaimana dia bisa menjadi master sekte naga bintang yang baru? Apakah kamu ingin bertemu Hu Zonglai? Yang Xiaotian menatap penatua kedua dari sekte iblis surgawi. Tetua kedua sekte setan surgawi, di bawah tatapan dingin Yang Xiaotian, tak dapat menahan diri untuk menggigil. Mungkinkah itu? Tepat saat pikiran itu muncul, tiba-tiba, Yang Xiaotian meninju perutnya. Terdengar suara dentuman keras. Tetua kedua dari sekte setan surgawi membalas dan menghantam hutan yang jauh, wajahnya berubah menjadi hijau, muntah darah tak henti-hentinya. Tatapan mata Yang Xiaotian tetap dingin saat dia melayangkan pukulan lain, yang membuat kedua ahli dari sekte iblis langit dan sekte iblis surgawi terpental. Akan tetapi, dia tidak meneruskan serangannya, tetapi malah membiarkan empat hantu dan iblis mendekati anggota sekte iblis langit dan sekte iblis surgawi untuk menunjukkan kepada mereka saat-saat yang baik dan memerintahkan mereka untuk tidak membunuh mereka dulu. Empat hantu dan iblis, pakar jalur iblis yang terkenal selama bertahun-tahun, memahami maksud Yang Xiaotian dan segera menggunakan berbagai metode penyiksaan ras iblis terhadap para pakar ini. Metode penyiksaan yang dilakukan oleh empat hantu dan setan ini memang sangat kejam, hingga membuat hidup lebih buruk dari kematian. Para ahli dari sekte iblis langit dan sekte iblis surgawi menjerit dengan sedih, bahkan Deng Fang dan yang lainnya yang mendengar ratapan tersebut merasa bulu kuduk mereka berdiri. Sementara empat hantu dan iblis sedang menghibur, para ahli dari sekte iblis langit dan sekte iblis surgawi, para ahli dari sekte yin mendalam terbang menuju sekte naga bintang. Suara apa itu? Seorang ahli dari sekte yin mendalam, mendekati sekte naga bintang, samar-samar mendengar jeritan itu, bingung. Para ahli lain dari sekte yin mendalam juga sama bingungnya. Mungkinkah seorang ahli yang kuat sedang menyerang sekte naga bintang? Tebak seorang ahli dari sekte yin mendalam. Dengan gugurnya Master Sekte Naga Bintang dalam pertempuran, banyak sekte di sekitarnya mengincar Sekte Naga Bintang dengan niat tamak. Wajar jika seseorang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Sekte Naga Bintang dan mencoba merebut sumber daya mereka. Daging ramping Sekte Naga Bintang tampaknya menarik banyak peminat,
kata Tetua Sekte Yin mendalam dengan serius. Namun, begitu kita tiba di Sekte Naga Bintang, jangan terburu-buru bertindak. Mari kita amati situasinya dengan tenang terlebih dahulu. Para ahli dari Sekte Yin mendalam setuju. Saat Tetua Sekte Yin mendalam memimpin sekelompok ahli menuju Sekte Naga Bintang, teriakan itu menjadi semakin jelas. Teriakan yang jelas dan mengerikan itu membuat orang-orang dari Sekte Yin mendalam gemetar ketakutan. Akhirnya, orang-orang dari Sekte Yin mendalam tiba di tempat kejadian, di mana mereka melihat empat tetua dengan panik membombardir para ahli dari Sekte Iblis Langit dan Sekte Iblis Surgawi. Teriakan itu berasal dari para ahli tersebut, yang membuat semua orang tercengang. Mereka kemudian melihat mayat Liu Guangyu di kejauhan. Liu Guangyu adalah salah satu dari empat tetua Sekte Iblis Langit, dan mereka tidak mungkin tidak mengenalinya. Melihat mayat Liu Guangyu, ekspresi wajah para anggota Sekte Yin mendalam berubah. Dari kejauhan, Yang Xiaotian melihat para anggota Sekte Yin mendalam yang mendekat. Mengetahui niat mereka, ia segera mengutus pemimpin empat iblis penyihir hantu untuk menyambut para anggota Sekte Yin mendalam dari kejauhan. Melihat pemimpin penyihir hantu terbang ke arah mereka, para anggota Sekte Yin mendalam mencoba melarikan diri, tetapi mustahil. Dalam sekejap mata, mereka semua ditangkap oleh pemimpin penyihir hantu dan terlempar kembali. Kemudian, pemimpin penyihir hantu menggunakan keterampilan uniknya untuk menangani anggota Sekte Yin mendalam. Teriakan mengerikan dari orang-orang Sekte Yin besar pun terjadi. Teriakan terus-menerus dan terputus-putus dari Sekte Iblis Langit, Sekte Iblis Surgawi, dan Sekte Yin mendalam bergema di hutan. Akhirnya, orang-orang Sekte Iblis Langit berlutut, menangis terseduh-seduh, berkata mereka akan melakukan apa saja asalkan mereka selamat. Yang Xiaotian mengeluarkan ramuan pengendali. Akan tetapi, karena ramuan pengendali sulit dibuat, dia tidak memberikannya kepada sembarang orang, melainkan hanya kepada para tetua dari Sekte Iblis Surgawi dan Sekte Yin mendalam, serta pengacau tingkatan tertinggi dari Sekte Iblis Langit. Melihat anggota Sekte Iblis Langit, Sekte Iblis Surgawi, dan Sekte Yin mendalam disiksa sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak, tatapan mata Yang Xiaotian dingin saat dia menunjuk mayat Liu Guangyu dan yang lainnya, bawa mayat mereka bersama kami. Para anggota Sekte Iblis Langit terkejut. Ayo kita pergi ke markas Sekte Iblis Langit. Ajak Yang Xiaotian kepada Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, dan yang lainnya. Ia bertekad, jika masalah ini diselesaikan, Sekte Iblis Langit akan ditumpas habis. Selanjutnya, Yang Xiaotian dan Raja Pembunuh Dewa serta yang lainnya melayang ke udara, terbang menuju markas Sekte Iblis Langit. Orang-orang dari Sekte Iblis Langit, Sekte Iblis Surgawi, dan Sekte Yin mendalam tidak berani melawan, mereka bergegas membawa jasad Liu Guangyu dan yang lainnya, mengikuti Yang Xiaotian dari belakang dengan kaki gemetar. Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya semuanya kehausan dan dehidrasi. Kejadian yang baru saja terjadi benar-benar mengguncang pikiran setiap orang. Kami juga akan mengikuti pemimpin sekte ke Sekte Iblis Langit. Deng Fang menarik napas dalam-dalam dan berkata sebelum terbang ke langit bersama Wang Qian dan yang lainnya mengikuti Yang Xiaotian. Tepat saat Yang Xiaotian mendekati Sekte Iblis Langit, pemimpin Sekte Zhang Chufei tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa Liu Guangyu belum juga kembali, sementara para tetua yang pergi ke Sekte Langit Misterius, Sekte Kehendak Surgawi, dan Paviliun tak berhati untuk mengumpulkan batu roh telah kembali sejak lama. Dia berkata pada tetua Li Jiu di sampingnya, kirim seseorang ke Sekte Naga Bintang untuk melihat apa yang terjadi. Li Jiu menerima tugas itu dengan hormat. Tetua Agung Iblis Langit terkekeh, sudah bertahun-tahun sejak Sekte Naga Bintang memberikan sumber daya kultivasi kepada para muridnya, dan tiba-tiba menghasilkan 4.000 batu roh surgawi memang sulit. Mungkin mereka sekarang sedang menguras tenaga untuk mengumpulkan batu roh. Wajar jika Liu Guangyu pulang terlambat. Tetua lain berkata, menurutku, Sekte Naga Bintang sudah benar-benar terkuras habis. Tidak ada lagi yang bisa diperas dari mereka. Sebaiknya kita hancurkan mereka, dan langsung pindahkan istana mereka kembali ke sini, yang masih cukup berharga bagi Sekte Naga Bintang. Sedangkan untuk murid-murid perempuan itu, suruh mereka menjadi pelayan bagi murid-murid sekte dalam Sekte Iblis Langit kita, dan para laki-laki sebagai budak tambang. Dengan begitu, kita juga bisa menghemat biaya. Jadi, merekrut budak pertambangan untuk Sekte Iblis Langit juga bukan biaya kecil. Bab 1026, Pengembalian 10 kali lipat. Aku juga berpikir Sekte Naga Bintang tidak lagi memiliki ruang yang sempit. Tetua Agung Iblis Langit mengangguk, basmi saja mereka.
Leluhur Sekte Naga Bintang mungkin memang meninggalkan harta karun rahasia di suatu tempat di sekte. Setelah menghancurkan Sekte Naga Bintang, kita bisa menyelidiki sekte mereka secara menyeluruh. Jika kita menemukan harta karun rahasia leluhur Naga Bintang, mengapa Sekte Iblis Langit kita harus tetap berada di negara naga? Beberapa tetua Sekte Iblis Langit, masing-masing mengatakan satu hal, semuanya mengklaim akan memusnahkan Sekte Naga Bintang. Pemimpin Sekte Zhang Chufei merenung, kalau begitu, kita akan bergerak setelah perayaan ulang tahun Kaisar Agung. Lagi pula, ulang tahun besar Kaisar Negara Naga mereka sudah dekat, dan jika mereka sampai mengambil tindakan besar dan memusnahkan Sekte Naga Bintang, mereka mungkin akan membuat Kaisar Negara Naga tidak senang. Pada saat itu, tiba-tiba, seorang petinggi Sekte Iblis Langit berlari masuk dengan wajah panik. Pemimpin Sekte, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Kemudian, dengan suara ketakutan, ia berkata, Penatua Liu telah meninggal. Tetua Liu telah meninggal. Zhang Chufei dan Li Jiu sama-sama sangat terkejut. Apa yang terjadi? Ekspresi Zhang Chufei langsung menjadi gelap, dan matanya menyala-nyala dengan niat membunuh. Itu Sekte Naga Bintang, orang-orang dari Sekte Naga Bintang membawa mayat Tetua Liu. Manajer tingkat tinggi itu berbicara dengan panik. Sekte Naga Bintang, Zhang Chufei, Li Jiu, dan yang lainnya semua tampak terkejut, tidak percaya. Orang-orang dari Sekte Naga Bintang berani membunuh Liu Guangyu. Beritahu semua tetua, keluarlah bersamaku. Bunyikan lonceng Iblis Langit. Zhang Chufei tampak muram saat ia berjalan keluar dari aula besar dan terbang ke langit, diikuti Li Jiu dan beberapa tetua lainnya dari dekat menuju gerbang sekte. Tepat saat Zhang Chufei baru saja terbang keluar dari aula besar, dering bel yang mendesak menyebar ke seluruh gunung Sekte Iblis Langit. Hanya ketika sekte menghadapi krisis besar, lonceng Iblis Langit akan dibunyikan. Mendengar lonceng Iblis Langit, banyak pengikut Sekte Iblis Langit yang tengah bertapa di berbagai gunung, semuanya berhenti, tampak terkejut, sebab lonceng Iblis Langit sudah tidak dibunyikan selama puluhan ribu tahun. Semua murid, berkumpul, bersiap untuk pertempuran. Para pemimpin setiap puncak gunung berteriak dengan nada mendesak. Beberapa saat kemudian, ratusan ribu pengikut Sekte Iblis Langit, menyerbu ke langit dari berbagai gunung Sekte Iblis Langit dan bergegas menuju gerbang luar sekte tersebut. Pada saat ini, Yang Xiaotian, yang telah tiba di luar gerbang Sekte Iblis Langit, dapat melihat dari jauh, Zhang Chufei dan sekelompok tetua Iblis Langit bergegas keluar dari aula besar. Zhang Chufei juga melihat dari kejauhan Yang Xiaotian dan Deng Fang serta yang lainnya, menjadi curiga, setelah melihat mayat Liu Guangyu dan yang lainnya, tatapan matanya berubah dingin. Murid, Tetua Agung Iblis Langit, ketika melihat mayat muridnya dari jauh, berteriak dengan sedih dan marah. Tak lama kemudian, dengan wajah penuh amarah, niat membunuh, dan dendam, Zhang Chufei dan yang lainnya tiba di depan Yang Xiaotian dan kelompoknya. Puluhan ribu pengikut Sekte Iblis Langit pun berdatangan bagai air pasang. Siapa kau? Kenapa kau membunuh tetua keempat Sekte Iblis Langit kita? Zhang Chufei menatap Yang Xiaotian dengan tatapan dingin. Ini adalah Master Sekte baru Sekte Naga Bintang kami, Deng Fang harus melangkah maju untuk berbicara. Master Sekte baru Sekte Naga Bintang. Zhang Chufei, Li Jiu, dan yang lainnya terkejut. Yang Xiaotian memandang Zhang Chufei, Li Jiu, dan yang lainnya, aku datang hanya untuk memberitahu kalian, mulai hari ini, Sekte Naga Bintang tidak hanya akan berhenti membayar batu roh ke Sekte Iblis Langit kalian, tetapi juga, Sekte Iblis Langit kalian harus mengembalikan 10 kali lipat semua batu roh yang kalian kumpulkan dari Sekte Naga Bintang sebelumnya. 10 kali lipat kembalinya batu roh sebelumnya. Mendengar kata-kata Yang Xiaotian, Zhang Chufei, Li Jiu, dan anggota tinggi Skyvian lainnya langsung marah besar. Lagi pula, setelah Sekte Iblis Langit mengembalikan 10 kali lipat batu roh yang sebelumnya terutang, kalian juga harus membayar 40.000 batu roh kelas dewa ke Sekte Naga Bintang setiap tahun. Yang Xiaotian menambahkan dengan kasar. Sekarang, Sekte Iblis Langit harus mengumpulkan 4.000, sementara Yang Xiaotian menuntut 40.000. 40.000 setahun, 400.000 dalam 10 tahun, dan 4 juta dalam 100 tahun. 4 juta, setara dengan 40 vena roh surgawi. Mendengar ini, Zhang Chufei, Li Jiu, dan yang lainnya menjadi semakin marah. Lagi pula, kau sudah merebut 7 tambang milik Sekte Naga Bintang sebelumnya, kan? Yang Xiaotian melanjutkan, hari ini,
kau tidak hanya harus mengembalikan ketujuh tambang yang kau tempati kepada Sekte Naga Bintang, tetapi kau juga harus membayar 10 kali lipat keuntungan yang kau dapatkan selama bertahun-tahun. Mendengar ini, Zhang Chufei dan yang lainnya tidak lagi hanya marah tetapi juga merasa ingin muntah darah karena amarah mereka. Dasar bocah, dari mana orang gila ini datang? Zhang Chufei tertawa terbahak-bahak, jadi, kau mau batu roh, ya? Baiklah, ambil saja. Sambil berbicara, ia tiba-tiba melancarkan pukulan ke arah Yang Xiaotian. Seluruh tubuhnya dipenuhi api surgawi, dan cahaya surgawi yang kuat memperkuatnya. Dia memang seorang raja surgawi di puncak lapisan pertama akhir. Di Dragon Nation, ada banyak kaisar surgawi tetapi raja surgawi sangat langka. Sebelumnya, Master Sekte Wang dari Sekte Naga Bintang juga hanya berada di puncak tahap akhir kaisar surgawi 10 lapisan. Kekuatan tinju Zhang Chufei meraung. Melihat pukulan Zhang Chufei yang datang, Yang Xiaotian tetap tenang, hanya mengangkat tinjunya dan ikut memukul. Ia tidak mengaktifkan 7 tubuh surgawi penentang surga, melainkan hanya memanfaatkan semua kekuatan pamungkas arcana kehidupan di dalam dirinya. Ledakan. Kekuatan tinju Yang Xiaotian bertabrakan dengan kekuatan tinju Zhang Chufei. Zhang Chufei terlempar bagaikan meteor jatuh, menghantam keras pegunungan Sekte Iblis Langit di kejauhan, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi bergetar hebat. Melihat Zhang Chufei dihempaskan oleh pukulan tunggal Yang Xiaotian tanpa perlawanan apapun, para tetua Sekte Iblis Langit yang datang bersamanya dengan amarah yang hebat semuanya tersentak kaget. Pada saat yang sama, Li Jiu menatap Yang Xiaotian dengan tak percaya, Raja Surgawi 10 lapisan. Raja Surgawi 10 lapisan telah menghancurkan Raja Surgawi. Seorang Raja Surgawi, bukan Kaisar Surgawi. Memang, selama bertahun-tahun ini, Yang Xiaotian telah menyatukan hujan dao surgawi, hujan arcana kehidupan tertinggi, dan berbagai harta surga dan bumi, membuat tubuh fisiknya lebih kuat daripada yang dapat dibayangkan kebanyakan orang. Sekarang, bahkan tanpa mengaktifkan 7 tubuh surgawi penentang surga, dengan mengandalkan tubuh fisiknya, kekuatan surgawi, dan arcana kehidupan tertinggi, dia dapat dengan mudah menghabisi banyak raja surgawi dari lapisan pertama atau bahkan lapisan ganda. Setelah terhempas, Zhang Chufei tergeletak di antara bebatuan, menyemburkan darah, menatap Yang Xiaotian dengan wajah penuh amarah dan ketidakpercayaan, lalu meraung, aktifkan formasi pedang iblis langit dan bunuh mereka. Atas perintah Zhang Chufei, semua tetua Sekte Skyvian, pejabat tinggi, dan ketua puncak gunung mengaktifkan arai pelindung Sekte. Seketika, pedang Ki yang menakjubkan melesat dari berbagai gunung Sekte Iblis Langit, menerangi langit dan bumi dengan cahayanya, mengejutkan banyak tokoh Sekte terkemuka di negara naga. Sekte Iblis Langit menghadapi musuh yang tangguh, aktifkan formasi pedang Iblis Langit. Siapa yang menyerang Sekte Iblis Langit? Melihat pedang Ki yang membumbung tinggi membombardir mereka, penyihir hantu keempat mendengus dingin. Dengusannya meledak seperti guntur dewa, membentuk ledakan dahsyat, menerbangkan semua pedang Ki. Tak hanya itu, ledakan itu terus menghantam pegunungan Sekte Iblis Langit. Pegunungan yang dihantam kekuatan dahsyat itu bergetar dan retak, sementara semua ahli yang mengendalikan formasi pedang Iblis Langit terpental mundur, memuntahkan darah. Semua pengikut Sekte Iblis Langit menjadi pucat karena ketakutan. Penatua Agung Iblis Langit menatap keempat iblis penyihir hantu dengan ketakutan. Kau adalah Kaisar Surgawi. Bab 1027, Mengembalikan Martabat Sekte Naga Bintang. Di mata Tetua Agung Iblis Langit, yang berada di lapisan pertama alam Raja Surgawi, bahkan Raja Surgawi terkuat pun tak akan mampu menghancurkan formasi pedang Iblis Langit mereka dengan mudah. Hanya seorang Kaisar Surgawi yang dapat melakukan hal seperti itu dengan mudah. Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya telah berspekulasi mengenai kekuatan Raja Pembunuh Dewa dan rekan-rekannya yang mengikuti Yang Xiaotian, dan kini mendengar Tetua Agung Iblis Langit berkata bahwa yang keempat dari 4 iblis penyihir hantu sebenarnya adalah Kaisar Surgawi, mereka semua gemetar hebat. Kaisar Surgawi, Kaisar Surgawi. Deng Fang dan Wang Qian menatap kaget ke arah penyihir keempat dari 4 iblis penyihir hantu. Lagi pula, jika yang keempat dari 4 iblis penyihir hantu merupakan Kaisar Surgawi, maka bukankah mungkin 3 lainnya juga merupakan Kaisar Surgawi? Dan mungkinkah Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah juga? Lalu bagaimana dengan Nona Meng? Mungkin dia juga. Memikirkan hal ini, Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya gemetar karena kegirangan. Hati dan hati mereka bergetar karena kegembiraan. Ini adalah seorang Kaisar Surgawi, 6 Kaisar Surgawi.
Apa latar belakang pemimpin sekte yang sehingga 6 tokoh kaisar surgawi mau mengikutinya? Semakin Deng Fang dan yang lainnya memikirkannya, semakin bersemangat mereka jadinya. Mendengar bahwa dia dianggap sebagai kaisar surgawi, penyihir hantu keempat dari 4 iblis hanya terkekeh, tidak memberikan penjelasan apapun, dan menatap tetua agung iblis langit serta yang lain seperti Zhang Chufei dengan mata hijau yang menakutkan, membuat mereka semua merasakan hawa dingin di hati mereka. Apakah kau masih ingin bergerak? Yang Xiaotian bertanya dengan dingin, menatap Zhang Chufei dan petinggi sekte iblis langit lainnya. Mengetahui bahwa pengikut penyihir hantu keempat kemungkinan besar adalah kaisar surgawi, Zhang Chufei dan semua petinggi sekte iblis langit merasa putus asa. Seandainya para raja surgawi bersama Yang Xiaotian, mereka masih bisa melawan dengan arai pelindung sekte, tetapi sekarang, Zhang Chufei dan rekan-rekannya sudah tidak punya semangat lagi untuk melawan. Seorang kaisar surgawi merupakan gunung yang tak dapat diatasi oleh seorang raja surgawi. Tiba-tiba, Yang Xiaotian mengayunkan pedangnya, dan seketika itu juga, kekuatan domain pedang langit dan bumi di alam prestasi agung meledak, meratakan puncak-puncak sekte iblis langit. Memotong dari tengah lereng gunung, meninggalkan semuanya terputus. Dari kejauhan, gunung-gunung ini tampak seperti tunggul-tunggul pohon raksasa yang pipih. Mulai sekarang, sekte iblis langit akan menjadi faksi bawahan sekte naga bintang. Mulai hari ini, kalian akan membayar 40.000 batu roh kelas dewa kepada sekte naga bintang setiap tahun. Suara Yang Xiaotian dingin dan penuh dengan niat membunuh. Jika ada penundaan, itu alasan untuk tidak membayar, pemimpin sekte akan dibunuh terlebih dahulu. Jika pembayaran masih belum dilakukan, maka tetua agung akan dibunuh selanjutnya. Zhang Chufei dan tetua agung Skyfian keduanya berubah warna secara drastis. Dalam 3 hari, kembalikan batu roh sebelumnya 10 kali lipat. Kembalikan 7 tambang itu, dan bayar 10 kali lipat hasil tambang selama bertahun-tahun ini kepada sekte naga bintang. Apakah kamu mendengarku? Kata-kata Yang Xiaotian bergema di setiap sudut sekte Skyfian. Zhang Chufei tergagap, tuanku, dalam 3 hari, kita tidak akan bisa mengumpulkan batu roh sebanyak itu. Batu roh yang dikumpulkan sekte iblis langit dari sekte naga bintang selama bertahun-tahun berjumlah lebih dari 10 juta, jika harus dibayar kembali 10 kali lipat, bukankah itu akan menjadi 100 juta? 1 miliar. Memikirkan angka yang mengerikan ini, Zhang Chufei gemetar tak terkendali. Jangankan memberi mereka waktu 3 hari, bahkan 3 tahun, 30 tahun, tidak akan cukup untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Kalau kau tidak bisa mengumpulkan cukup, itu urusanmu, kata Yang Xiaotian dingin dengan tatapan mata tajam. Kalau belum terkumpul dalam 3 hari, kalau ada alasan untuk tidak membayar, maka pemimpin sekte akan dibunuh dulu, dan kalau masih belum dibayar, tetua agung akan dibunuh selanjutnya. Zhang Chufei dan tetua agung Skyfian keduanya menjadi pucat, tetapi merasakan niat mematikan dari Yang Xiaotian, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah itu, Yang Xiaotian mengeluarkan lebih dari 20 ramuan pengendali, memaksa Zhang Chufei dan semua tetua sekte iblis langit untuk menelannya. Meski tidak mau dan penuh kebencian, Zhang Chufei dan seluruh tetua sekte iblis langit hanya bisa menelan air mata dan menerima nasib mereka. Sekarang, berikan perintah untuk menarik semua murid sekte iblis langit dari 7 urat tambang, kata Yang Xiaotian dengan suara dingin. Zhang Chufei merasa sangat frustrasi di dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan hormat dan menuruti perintah itu sebelum memberi perintah agar semua pengikut sekte iblis langit yang sedang menambang di 7 pembuluh darah untuk mundur. Beritahu mereka untuk membiarkan murid-murid sekte naga bintang mengambil alih urat nadi yang awalnya milik sekte naga bintang, kata Yang Xiaotian kepada Deng Fang. Mendengar ini, Deng Fang membungkuk dengan gembira, baik, Master Sekte. Dulu dia tidak pernah berani bermimpi bahwa suatu hari sekte naga bintang akan mampu merebut kembali urat nadi yang telah diduduki paksa oleh sekte lain. Wang Qian dan yang lainnya dari sekte iblis langit juga membungkuk dalam-dalam kepada Yang Xiaotian dengan gembira, terima kasih, Master Sekte. Terima kasih, Yang Xiaotian, karena telah merebut kembali urat nadi sekte ini. Hari ini, apa yang direbut kembali oleh Yang Xiaotian bukan hanya 7 urat tambang melainkan kehormatan dan martabat sekte naga bintang. Tenang saja, apa yang telah hilang dari sekte naga bintang, aku akan merebutnya kembali, seru Yang Xiaotian, saat pedang Qi memenuhi udara di sekitarnya, memadatkan dewa domain setinggi 200 kaki yang seluruhnya terbuat dari pedang Qi di belakangnya. Kekuatan pedang yang tak terbatas menyapu langit dan bumi.
Zhang Chufei dan semua tetua Sekte Iblis Langit memandang Dewa Domain di belakang Yang Xiaotian seolah-olah mereka telah melihat hantu, tergagap tak percaya, apa ini? Deng Fang, Wang Qian, dan semua tetua Sekte Sky Vian juga terkesima dengan keberadaan Dewa Domain setinggi 200 kaki di belakang Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berdiri kokoh di antara langit dan bumi, pedang Ki Dewa Domain di belakangnya mengaduk langit, menyebabkan angin dan awan di 9 langit berubah warna. Dahulu, Sekte Naga Bintang memiliki ribuan urat nadi, yang terus-menerus dilahap dan diduduki oleh kerajaan naga dan kekaisaran serta sekte-sekte besar di sekitarnya. Yang Xiaotian akan membuat sekte-sekte ini memuntahkan setiap urat nadi yang telah mereka ambil. Dia tidak saja akan membuat mereka memuntahkannya. Dia akan membuat mereka memuntahkan lebih banyak lagi. Melihat Dewa Domain setinggi 200 kaki di belakang Yang Xiaotian, hati Zhang Chufei bergetar ketakutan saat dia dengan hormat bersujud. Mulai sekarang, Zhang Chufei bersedia melayani Master Sekte seperti anjing atau kuda yang setia. Kami bersedia melayani Master Sekte seperti anjing atau kuda yang setia. Tetua Agung Sky Vian dan Li Jiu, serta yang lainnya, turut bersujud. Semoga kau ingat kejadian hari ini, kata Yang Xiaotian sambil menatap Zhang Chufei, menyiratkan bahwa dalam 3 hari, batu roh yang diambil sebelumnya akan dikembalikan 10 kali lipat. Zhang Chufei menundukkan kepalanya, tubuhnya bermandikan keringat dingin. Baik, Master Sekte. Mulai sekarang, panggil saja aku, Tuan Muda. Yang Xiaotian hendak pergi ketika tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berbalik dan memelototi Zhang Chufei. Zhang Chufei yang baru saja merasa lega hampir mati ketakutan. Deng Fang tadi bilang kau sudah memindahkan separuh gudang harta karun Sekte Naga Bintang, kan? Yang Xiaotian berkata dengan nada serius, lalu berkata kepada Deng Fang, sekarang kau akan pergi dan memindahkan separuh gudang harta karun Sekte Iblis Langit kembali ke Sekte Naga Bintang untuk mengisi kembali harta yang diambil dari gudang Sekte Naga Bintang. Zhang Chufei dan anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Langit lainnya semuanya menjadi pucat. Bagaimana bisa separuh brankas lama Sekte Naga Bintang dibandingkan dengan separuh brankas Sekte Iblis Langit saat ini? Ini hanya, tapi Deng Fang sangat gembira, berkata kepada Yang Xiaotian, baik, Master Sekte, kami akan pergi dan memindahkannya sekarang. Melihat Zhang Chufei berdiri tak bergerak, Yang Xiaotian berkata dengan dingin, kamu sendiri yang pergi membuka gudang harta karun Sekte Iblis Langit, dan biarkan Deng Fang dan yang lainnya memindahkannya. Ekspresi Zhang Chufei lebih buruk daripada menangis, tetapi dia hanya bisa menanggapi dengan hormat. Setelah kalian memindahkan brankas, kembalilah ke Sekte Naga Bintang. Aku akan pergi ke Sekte Yin Mendalam, kata Yang Xiaotian kepada Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya. Sekte Yin Mendalam telah meminjam lebih dari selusin buku peninggalan leluhur Aosu, yang harus ia ambil kembali. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan harta karun peninggalan Aosu. Harta karun yang ditinggalkan Aosu berisi banyak air suci Dao Surgawi dan beberapa buah surgawi asal, yang kini persediaannya sudah hampir habis. Bab 1028, benar-benar bersih. Setelah mendengar bahwa Yang Xiaotian berencana mengunjungi Sekte Yin Mendalam, Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya dengan hormat menyetujui, tatapan mereka ke arah Yang Xiaotian dipenuhi dengan rasa hormat yang semakin dalam. Mereka tentu tahu apa yang akan dilakukan Yang Xiaotian di Sekte Yin Mendalam. Para anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Langit, termasuk Zhang Chufei, tak kuasa menahan diri untuk berdoa bagi Iblis Tua Yin Mendalam ketika mendengar kabar kunjungan Yang Xiaotian. Iblis Tua Yin yang dalam bahkan lebih mengamuk daripada dia pada hari-hari biasa, tetapi setelah hari ini, dia mungkin tidak akan bisa mengamuk lagi. Berpikir tentang nasib yang menanti Iblis Tua Yin yang dalam, Zhang Chufei merasa bimbang. Di bawah pengawalan penuh hormat dari Deng Fang, Zhang Chufei, dan lainnya, Yang Xiaotian bersama dengan Meng Bingsui dan Raja Pembunuh Dewa, membawa orang-orang dari Sekte Yin Mendalam dan Sekte Iblis Surgawi dan pergi. Sosok Yang Xiaotian perlahan menghilang di cakrawala. Menyaksikan sosok Yang Xiaotian lenyap, Zhang Chufei dan yang lain dari Sekte Sky Vian merasa seolah-olah mereka telah selamat dari bencana besar. Setelah sosok Yang Xiaotian menghilang sepenuhnya, Zhang Chufei berbalik, menatap Deng Fang, menarik napas dalam-dalam, dan menangkupkan kedua tangannya, berkata, Penatua Deng, aku akan membawamu ke gudang harta karun iblis langit kami sekarang. Sebelumnya, Deng Fang bahkan tidak layak untuk dilirik olehnya. Sekarang, dia harus memanggilnya dengan hormat sebagai Penatua Deng. Penatua Zhang, kumohon. Deng Fang pun menangkupkan kedua tangannya dan menjawab sambil tersenyum.
Tak lama kemudian, Zhang Chufei dan para anggota tingkat tinggi Sekte Iblis Langit memimpin Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya menuju gudang harta karun Iblis Langit. Hati mereka dipenuhi emosi yang rumit. Setelah Yang Xiaotian pergi, dia memerintahkan penyihir hantu keempat dari 4 iblis untuk membawa anggota Sekte Iblis Surgawi pergi ke Sekte Iblis Surgawi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ampuni Master Sekte Iblis Surgawi untuk saat ini, bawa dia kembali ke Sekte Naga Bintang. Yang Xiaotian menginstruksikan 4 penyihir hantu, sedangkan yang lainnya, lakukan seperti Iblis Langit. Sekte Iblis Surgawi telah mengambil 6 urat tambang dari Sekte Naga Bintang, suruh mereka memuntahkan semua uratnya. Tidak hanya memuntahkannya, tetapi juga memuntahkan 10 kali lipat dari apa yang mereka tambang selama bertahun-tahun. Dan, buat mereka membayar 40.000 batu roh kelas surgawi setiap tahun. Jika mereka berdalih dan tidak membayar, bunuh dulu ketua sekte, dan jika masih tidak membayar, bunuh tetua agung selanjutnya. Yang Xiaotian menyatakan dengan niat membunuh. Dulu, wilayah Sekte Naga Bintang sangat luas, 1000 kali lebih besar dari sekarang, dan kemudian terus-menerus digerogoti oleh sekte-sekte di sekitarnya. Kini, ia telah membersihkan semua sekte yang menggerogoti Sekte Naga Bintang. Mereka yang menyerah dapat diselamatkan dari kematian tetapi harus membayar upeti setiap tahun. Bagaimana jika semua orang di Sekte Iblis Surgawi menolak untuk menyerah? Tanya penyihir hantu keempat. Mata Yang Xiaotian berkilat dingin dengan niat membunuh. Jika semua orang di Sekte Iblis Surgawi menolak untuk tunduk, bunuh semua tetua Sekte Iblis Surgawi, semua pejabat tinggi, semua master puncak. Pindahkan gudang harta mereka langsung kembali untuk mengisi kembali gudang harta karun Sekte Naga Bintang. Baiklah, Tuan Muda, aku tahu apa yang harus kulakukan. Mata penyihir hantu 4 berbinar-binar dengan kilatan haus darah yang penuh kegembiraan. Para tetua sekte setan surgawi dan sekelompok murid semuanya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan 4 penyihir hantu, yang telah mereka semua saksikan, tak terbantahkan setara dengan Kaisar Surgawi. Jika Sekte Iblis Surgawi benar-benar menolak untuk tunduk, sekte itu mungkin akan lenyap dari negara naga hari ini. Pergi, Yang Xiaotian memberi instruksi pada 4 penyihir hantu. Baik, Tuan Muda. 4 penyihir hantu membungkuk kepada Yang Xiaotian, lalu memimpin anggota Sekte Iblis Surgawi, dengan cepat terbang langsung menuju Sekte Iblis Surgawi. Sementara itu, penyihir hantu 4 iblis yang tertua dan yang lainnya menyaksikan kepergian penyihir hantu keempat dengan rasa iri. Melihat ekspresi iri dari 3 penyihir hantu iblis yang lebih tua, Yang Xiaotian berkata, "Jangan khawatir, akan ada kesempatan bagimu untuk bertindak di masa depan." Sebelumnya, sebagian besar Dragon Nation dikuasai oleh Star Dragon Sect, dan di masa mendatang, dia akan membersihkan Dragon Nation sepenuhnya. Mendengar hal ini, para pemimpin 4 iblis penyihir hantu menjadi bersemangat dan berseru, "Siap, Tuan Muda." Sebagai pemimpin iblis tertinggi di benua leluhur iblis, mereka telah mengikuti Yang Xiaotian dengan nyaman akhir-akhir ini dan sudah ingin beraksi. Setan tua berambut merah juga menyuarakan keluhannya, "Tuan Muda, bagaimana dengan saya?" Melihat ekspresi sedih dari iblis tua berambut merah, Yang Xiaotian tertawa, "Mulai sekarang di kota Kaisar Hitam, siapapun yang lebih kuat dari leluhur surgawi dari Sekte Master Surgawi akan menjadi tanggung jawabmu." Ketika para tetua dan murid Sekte Yin mendalam mendengar ini, pikiran mereka meledak karena keheranan dan hampir membasahi diri mereka sendiri. Leluhur surgawi, mungkinkah orang-orang ini bukan hanya Kaisar Surgawi? Bagaimanapun juga, itu adalah leluhur surgawi. Di kota Kaisar Hitam dan Sekte Master Surgawi, 2 raksasa benua Master Surgawi, bahkan Kaisar Negara Naga merasa seperti semut di hadapan mereka. Namun, dari nada bicara pemimpin Sekte baru Sekte Naga Bintang, sepertinya lelaki tua berambut merah ini dapat dengan mudah menangani leluhur surgawi dari kota Kaisar Hitam dan Sekte Master Surgawi. Akankah pemimpin Sekte baru dari Sekte Naga Bintang ini berani bergerak melawan kota Kaisar Hitam dan Sekte Master Surgawi di masa mendatang? Wajah orang-orang dari Sekte Yin mendalam dipenuhi dengan teror, berjuang untuk membayangkan pergolakan yang akan terjadi di benua Master Surgawi jika pemimpin Sekte baru dari Sekte Naga Bintang benar-benar mengambil tindakan terhadap kota Kaisar Hitam dan Sekte Master Surgawi. Yang Xiaotian menangkap ekspresi orang-orang Sekte Yin mendalam dan kemudian meminta semua orang untuk memimpin jalan saat dia menuju ke Sekte Yin mendalam. Saat Yang Xiaotian terbang menuju Sekte Yin mendalam, tempat itu ramai dengan aktivitas, tampaknya tengah berlangsung kontes murid sekte dalam.
Luar biasa. Saudara Duan memang mengesankan. Saudara Duan benar-benar layak menjadi murid sekte dalam nomor satu di sekte Yin mendalam kita, tidak hanya memiliki tubuh surgawi tingkat atas tetapi juga menguasai dua tubuh surgawi tingkat atas dan mengolah tiga domain pedang. Para murid bersorak dan bertepuk tangan untuk Duan Lang di arena. Setan tua Yin yang dalam, yang duduk di kursi utama, mengangguk puas kepada muridnya. Di samping iblis tua Yin yang dalam, duduklah Markis Elang Surgawi Siebi, yang sangat dihargai oleh Kaisar Negara Naga, yang memimpin sejuta pasukan dan salah satu dari 10 ahli teratas di bawah Kaisar Negara Naga. Kontes murid sekte dalam dari sekte Yin yang mendalam, atas undangan dari setan tua Yin yang mendalam, Siebi datang sebagai tamu. Melihat Duan Lang di arena, Siebi mengangguk dan memuji, murid saudara Suan memiliki bakat yang tak tertandingi. Begitu Langer bergabung dengan tentara, aku harap saudara Sie akan menjaganya dengan baik, kata iblis tua Yin yang mendalam sambil mengepalkan tangan dan tersenyum. Banyak pengikut dari sekte kekaisaran sering memilih untuk bergabung dengan tentara untuk mendapatkan pengalaman, memperluas koneksi sekte dan mendapatkan posisi di istana kekaisaran, yang nantinya akan memudahkan tindakan sekte tersebut. Gampang? Siebi tertawa, lalu berkata, beberapa hari lagi, akan ada perayaan ulang tahun Kaisar Agung. Saat itu, aku akan merekomendasikan murid saudara Suan kepada Kaisar Agung. Terima kasih banyak, saudara Sie, jawab iblis tua Yin mendalam sambil tersenyum, lalu menyerahkan sebuah kotak kepada Siebi. Setelah membukanya, Siebi menemukan manik hitam di dalamnya, manik neter yang langka. Neter bet ini, yang dijarah dari harta karun sekte naga bintang selama bertahun-tahun oleh iblis tua Yin yang dalam, kini sangat tepat untuk dipersembahkan kepada Siebi. Benar saja, saat melihat neter bet, mata Siebi berbinar-binar lalu dia tersenyum pada iblis tua Yin yang dalam. Saudara Suan, Anda terlalu sopan, dan dia pun hendak menyimpan neter bet dengan aman. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, terdengar teriakan ketika sekelompok pengikut sekte Yin mendalam terlempar ke udara dan langsung menghantam arena. Dampaknya menyebabkan arena beresonansi dengan dahsyat. Perubahan mendadak ini membuat semua orang di sekte Yin mendalam tertegun sejenak. Semua orang mendongak dan melihat seorang pemuda berjubah biru, memimpin seorang wanita berpakaian pakaian bersalju dan beberapa pria tua, tiba melalui udara, diikuti oleh sekelompok pengikut sekte Yin mendalam. Bab 1029, kembalikan neter bet dan putuskan lenganmu sendiri. Di bawah pengawasan ketat para murid sekte Yin mendalam, Yang Xiaotian, Meng Bingsui, dan Raja Pembunuh Dewa berjalan menuju panggung di kehampaan. Sinar matahari menyilaukan, menyinari pakaian biru Yang Xiaotian yang bersih tanpa noda. Dalam sekejap mata, Yang Xiaotian dan rombongannya telah tiba di atas peron. Yang Xiaotian berdiri melayang di udara, menatap ke bawah ke arah orang-orang dari sekte Yin mendalam di panggung bawah, tatapannya akhirnya tertuju pada iblis tua Yin mendalam dan Markis Elang Surgawi di kursi utama. Siapa kau? Tanya iblis tua Yin mendalam, tak mampu memahami latar belakang Yang Xiaotian, lalu berkata dengan suara berat, kau datang ke sekte Yin mendalamku, melukai murid-murid sekte Yin mendalamku, apa maksudmu? Pada saat ini, Markis Elang Surgawi belum menyimpan neter bet, dan tutupnya belum ditutup, tatapan Yang Xiaotian tertuju pada neter bet. Manik neter. Yang Xiaotian menatap dingin ke arah iblis tua Yin yang dalam dan Markis Elang Surgawi. Manik neter ini milik sekte naga bintang, bukan? Yang Xiaotian mengetahui sedikit tentang harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur Aosu. Tetua sekte Yin mendalam yang telah membelot ke Yang Xiaotian melangkah maju dan dengan ragu memperkenalkan Yang Xiaotian kepada iblis tua Yin mendalam. Ini adalah master sekte baru dari sekte naga bintang kami. Kita, master sekte baru dari sekte naga bintang. Iblis tua Yin yang mendalam mengira Yang Xiaotian memiliki latar belakang yang mencengangkan, tetapi setelah mendengar bahwa Yang Xiaotian adalah master sekte baru dari sekte naga bintang, ekspresinya pun berubah menjadi gelap. Yang Xiaotian menatap iblis tua Yin yang mendalam dan berkata dengan dingin, kembalikan manik neter, dan potong salah satu lenganmu. Kembalikan neter bet, dan putuskan salah satu lenganmu. Bukan hanya iblis tua Yin yang mendalam yang tertegun, bahkan Markis Elang Surgawi dan semua ahli sekte Yin yang mendalam juga membeku karena terkejut. Iblis tua Yin yang dalam tertawa seakan-akan ia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, tawanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Kemudian, Yang Xiaotian menoleh ke Markis Elang Surgawi, letakkan manik neter, atau konsekuensinya akan lebih dari yang bisa kau tanggung. Mendengar hal itu, Markis Elang Surgawi meledak dalam amarah.
Sebagai salah satu dari 10 ahli teratas di bawah komando Kaisar Negara Naga dan memimpin 1 juta tentara kekaisaran, dia sekarang diperintahkan secara terbuka oleh seorang master sekte baru dari Sekte Naga Bintang untuk menjatuhkan Neterbed. Dan apa ini tentang konsekuensi yang tidak dapat ditanggungnya? Karena Yang Xiaotian tidak menyembunyikan auranya, dia dan semua orang tahu bahwa Yang Xiaotian hanya berada di tahap awal 10 lapisan Raja Surgawi. Ketika Duan Lang, murid iblis tua Yin mendalam, mendengar ini, ia tak kuasa menahan diri, murka, dan melesat ke langit. Dengan kekuatan puncak 10 lapisan Raja Surgawi yang terakhir dikerahkan hingga batas maksimal, ia tiba-tiba melayangkan tinju ke arah Yang Xiaotian. Nak, kau pikir kau siapa? Turunlah, merangkaklah ke tuanku, dan aku mungkin akan mengampunimu. Namun, sebelum ia sempat selesai berbicara, Yang Xiaotian menjentikkan jarinya, seolah mengusir lalat, dan murid iblis tua Yin mendalam, Duan Lang, seolah disambar kekuatan dahsyat. Terdengar serangkaian suara retakan dari tubuhnya, lalu ia terpental mundur. Dia menabrak aula besar di belakangnya, menyebabkan aula itu runtuh, dan dia tergeletak di tengah reruntuhan, zirah surgawinya hancur, tulang-tulangnya patah, mata dan hidungnya mengucurkan darah. Seperti ikan yang keluar dari air, dia terengah-engah, di ambang kematian. Semua murid Sekte Yin mendalam tercengang. Kakak senior mereka, yang memiliki 2 tubuh surgawi tingkat atas dan bakat tak tertandingi dari 10 lapisan Raja Surgawi yang terakhir, disingkirkan seolah-olah dia seekor lalat oleh 10 lapisan Raja Surgawi awal dari Sekte Naga Bintang, sekarang di ambang kematian. Iblis tua Yin yang dalam juga tercengang. Dia sangat menyadari kekuatan bertarung muridnya, dia tidak berani mengklaim posisi pertama di antara rekan-rekannya di Dragon Nation, setidaknya berada di posisi 3 teratas. Hampir menyapu semua yang ada di akhir 10 lapisan puncak Raja Surgawi. Sedangkan untuk 10 lapisan awal Raja Surgawi, 1 pukulan akan menghancurkan mereka. Tetapi sekarang, muridnya lah yang dipukuli hingga setengah mati. Iblis tua Yin mendalam berdiri. Tanpa gerakan yang jelas, ia perlahan naik ke udara dan menatap Yang Xiaotian dengan ekspresi dingin. Nak, aku tidak peduli kau master sekte baru dari Sekte Naga Bintang. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba sebuah sosok melintas. Tampar, suara renyah terdengar. Semua orang tercengang, menatap wajah iblis tua Yin yang dalam dengan ekspresi tidak percaya, dan melihat sebuah cetakan tangan berwarna darah yang besar tercetak pada wajah iblis tua Yin yang dalam. Bahkan iblis tua Yin yang dalam sendiri terkejut, dan menyentuh wajah kirinya sendiri karena tidak percaya. Sekte Yin mendalam adalah salah satu dari 10 sekte besar negara naga, dan dia, pemimpin Sekte Yin mendalam, benar-benar telah ditampar di depan umum. Iblis tua Yin yang mendalam merasakan rasa malu dan amarah yang luar biasa, auranya melonjak hebat saat ia melepaskan kekuatan penuh dari kekuatan puncak Raja Surgawi tahap akhir, dan ia tiba-tiba melancarkan pukulan ke Yang Xiaotian, berteriak, kau benar-benar mencari kematian. Namun, saat pukulannya hendak mengenai Yang Xiaotian, tiba-tiba Xiaotian mengangkat telapak tangannya dan menamparkan lagi. Tamparan, itu seperti menepuk lalat, iblis tua Yin yang dalam terlempar mundur. Dia langsung menabrak podium. Dengan suara gemuruh yang dahsyat. Podium itu hancur berkeping-keping. Para ahli dari Sekte Yin mendalam tersentak kaget. Meskipun Markis Elang Surgawi menghindar dengan cepat, dia masih terkena serpihan podium yang meledak, terus mundur, merasakan sakit yang menyiksa di sekujur tubuhnya. Tatapan Xiaotian dingin saat dia berjalan menuju iblis tua Yin yang dalam. Iblis tua Yin mendalam yang terbanting dan terpental itu merasa seolah-olah seluruh kepalanya telah dipelintir oleh telapak tangan Xiaotian. Ia membalikkan kepalanya dengan susah payah, merasa terkejut sekaligus marah, dan tak percaya. Dia tidak percaya bahwa dirinya, seorang Raja Surgawi, telah ditampar oleh seorang Raja Surgawi. Biasanya, seorang Raja Surgawi tidak ada apa-apanya di hadapannya, seorang Raja Surgawi, dan sekarang dia telah ditampar 2 kali oleh seseorang yang tidak ada apa-apanya. Iblis tua Yin yang mendalam meraung dengan marah, suaranya mengguncang surga saat dia dengan panik memanggil semua kekuatan surgawinya, yang menyatu menjadi iblis es besar yang aura dinginnya menyapu surga dan bumi. Dia melayangkan pukulan ke arah Xiaotian, dan di belakangnya, iblis es juga melancarkan serangan. Kekuatan pukulan yang sangat dingin langsung mendekati Xiaotian. Tepat ketika kekuatan pukulan es hendak menghantamnya, sungai waktu menyembur keluar dari tubuh Xiaotian, dan muncullah Dewa Waktu. Xiaotian mengerahkan kekuatan dari semua misteri pamungkasnya, melepaskan sebuah pukulan. Ledakan.
Kekuatan misteri tertinggi dan kekuatan waktu meraung dari tinjunya. Ruang angkasa bergetar hebat. Tinju mereka saling beradu. Semua kekuatan dingin meledak, dan kekuatan waktu bersama dengan kekuatan misteri pamungkas menghancurkan iblis es di hadapan iblis tua Yin yang dalam. Setan tua Yin yang dalam terpental sekali lagi. Orang dapat melihat tubuh iblis tua Yin yang mendalam menghancurkan istana demi istana, dan akhirnya hancur di ujung barisan istana. Ini, Markis Elang Surgawi dan yang lainnya menatap Xiao Tian dengan kaget, tercengang oleh Dewa Waktu di belakangnya. Apakah itu tubuh surgawi abadi? Seru Tetua Agung Sekte Yin mendalam, suaranya gemetar, tidak yakin. Tubuh surgawi abadi. Menentang tubuh surgawi surga. Markis Elang Surgawi dan banyak ahli dari Sekte Yin mendalam begitu terkejut hingga mereka jatuh ke tanah. Tubuh surgawi penentang surga, yang tidak muncul di zaman kuno di benua Master Surgawi, telah muncul hari ini. Iblis tua Yin mendalam, yang telah diledakkan hingga ke ujung istana, meraung saat ia bangkit dari reruntuhan, aktifkan formasi pedang Yin mendalam. Setiap anggota Sekte Yin mendalam, bunuh dia, bunuh mereka semua. Raungan iblis tua Yin yang mendalam mengagetkan para anggota Sekte Yin yang mendalam hingga terbangun. Di tengah keterkejutan itu, para anggota Sekte Yin mendalam tak kuasa menahan diri untuk mengaktifkan sepenuhnya formasi pedang Yin mendalam, seperti formasi pedang iblis langit sebelumnya, yang mengirimkan ki pedang Yin mendalam tak berujung yang melesat ke arah Xiao Tian dan keempat iblis penyihir hantu. Enyahlah. Pemimpin iblis penyihir hantu itu menatap pedang Ki Yin mendalam yang seperti gelombang pasang yang datang ke arah mereka dan hanya mengucapkan satu kata. Bab 1030, tidak ada satu batu roh pun yang akan dibayar, enyahlah. Ketika pemimpin dari kelompok iblis kembar empat penyihir hantu berteriak, langit seakan hancur berkeping-keping dan bumi berguncang, kekuatan yang sangat dahsyat meletus. Formasi pedang Yin mendalam yang menyerang Yang Xiao Tian dan lainnya meledak, berguling kembali ke asalnya. Pedang Ki Yin mendalam yang mundur menerjang sejumlah gunung milik Sekte Yin mendalam. Gunung-gunung hancur berantakan. Teriakan bergema. Bahkan Markis Elang Surgawi ikut terperangkap dalam hembusan pedang Ki Yin mendalam yang terpental ke udara dan menghantam reruntuhan, sambil terus-menerus memuntahkan darah. Para tetua lain dari Sekte Yin mendalam, pengurus senior, dan guru puncak terlempar ke segala arah. Debu dan pasir mengepul. Darah segar mengotori lereng gunung. Apa yang sebelumnya merupakan Sekte Yin mendalam yang harmonis dengan cepat berubah menjadi api penyucian fana. Menatap purgatori fana yang baru saja terbentuk di hadapannya, iblis tua Yin yang mendalam, yang baru saja meringis kesakitan dan dipenuhi amarah serta hasrat membunuh, membeku karena terkejut sebelum menatap pemimpin iblis kembar empat penyihir hantu dengan penuh kengerian. Formasi pedang milik Sekte Yin mendalam, salah satu dari 10 formasi pedang besar milik negara naga, telah dihancurkan hanya dengan satu perintah, enyahlah. Banyak pengikut Sekte Yin mendalam yang dihantam ki pedang menyaksikan pemimpin iblis kembar empat penyihir hantu itu dengan ketakutan. Yang Xiao Tian menatap dengan acuh tak acuh saat iblis tua Yin mendalam berdiri di tengah reruntuhan, kembalikan manik neter dan potong salah satu lenganmu. Kembalikan neter bet dan potong salah satu lenganmu. Saat Yang Xiao Tian pertama kali melontarkan pernyataan ini, iblis tua Yin mendalam dan para ahli dari Sekte Yin mendalam menertawakannya. Akan tetapi sekarang, iblis tua Yin yang mendalam diliputi rasa takut yang tak berujung saat ia menatap Yang Xiao Tian yang berdiri di bawah pusaran debu dan pasir. Pada saat ini, Yang Xiao Tian masih mengenakan jubah biru dan masih memancarkan aura tahap awal seorang Raja Surgawi, namun di mata iblis tua Yin yang dalam, ia tampak seperti binatang buas yang menakutkan. Adapun Markis Elang Surgawi, yang masih memegang neter bet, dia sekarang memandangnya seolah-olah itu adalah artefak malaikat maut, menjatuhkannya ke tanah karena ketakutan. Keheningan mematikan terjadi. Hanya debu dan pasir yang terus menari di udara. Di bawah tatapan semua orang, iblis tua Yin yang mendalam, dengan wajah pucat pasi seperti kematian, mengambil manik neter, mengulurkan tangannya yang memegang manik itu dan mempersembahkannya di hadapan Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian mengambil neter bet, yang masih memancarkan cahaya hitam. Setelah itu, iblis tua Yin yang dalam mengayunkan pedang iblisnya, dan dengan telak memotong pangkal lengan kirinya. Lengan iblis tua Yin yang mendalam yang terjatuh menghantam tanah berpasir, membuatnya berubah warna menjadi merah mencolok. Markis Elang Surgawi menjadi pucat saat melihat anggota tubuh iblis tua Yin yang terputus. Kirimkan semua harta karun yang kau rampas dari Sekte Naga Bintang, pinta Yang Xiao Tian, menatap iblis tua Yin mendalam yang berwajah pucat. Selain itu,
Serahkan 8 urat tambang yang kau ambil dari Sekte Naga Bintang. Lagi pula, untuk semua tahun yang telah kau lalui dalam 8 urat nadi itu, berikanlah kompensasi 10 kali lipat kepada Sekte Naga Bintang. Mulai sekarang, Sekte Yin Mendalam harus membayar upeti tahunan sebesar 40.000 batu roh kelas surgawi kepada Sekte Naga Bintang. Mendengar daftar tuntutan dari Yang Xiaotian, baik itu Iblis Tua Yin Mendalam atau berbagai tetua dan pengurus senior sekte, semuanya terkejut dan marah. Menuntut Sekte Yin Mendalam membayar 40.000 batu roh kelas dewa setiap tahun kepada Sekte Naga Bintang. Kau pasti bermimpi. Dipicu amarah atas tuntutan Yang Xiaotian yang tak masuk akal, Tetua Agung Sekte Yin Mendalam membalas, begini saja, kami tak akan menyetujui satu pun tuntutanmu. Tak satu pun batu roh akan dibayarkan kepada Sekte Yin Mendalam. Aku adalah murid keluarga Feng dari Kekaisaran Angin Jernih, guruku adalah. Kekaisaran Wind Clear adalah negara tetangga negara naga, tetapi kekuatannya jauh lebih besar, bahkan jauh lebih besar. Keluarga Feng adalah salah satu dari 2 klan terkuat di Kekaisaran Wind Clear. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Yang Xiaotian melambaikan tangannya, dan pedang Qi melesat di udara, langsung menebas leher Tetua Agung dari Sekte Yin Mendalam. Kepala Tetua Agung dari Sekte Yin Mendalam berguling ke tanah. Melihat kepala Tetua Agung dari Sekte Yin Besar terjatuh, kelompok Tetua Sekte Yin Besar yang sebelumnya marah menjadi sadar seakan-akan baru saja disiram seember air es. Yang Xiaotian dengan dingin menyapu pandangannya ke para petinggi Sekte Yin Mendalam. Jika ada yang menganggap tuntutanku terlalu berlebihan, bicaralah sekarang. Tak seorang pun berani bersuara lagi. Tatapan Yang Xiaotian kembali tertuju pada setan Tua Yin. Ekspresi Iblis Tua Yin berfluktuasi antara ketidakpastian, tetapi akhirnya, dia menyuruh seseorang membuka gudang harta karun dan menyerahkan semua harta yang telah dijarah dari Sekte Naga Bintang. Melihat tumpukan harta karun Sekte Naga Bintang yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya, tatapan Yang Xiaotian dingin dan tajam. Bahkan Sekte Yin Mendalam yang kecil dari negara naga telah menjarah begitu banyak harta karun dari Sekte Naga Bintang, bagaimana dengan kota Kaisar Hitam dan Sekte Master Surgawi, yang pernah merampok gudang harta karun Sekte Naga Bintang sebelumnya. Selanjutnya, Setan Tua Yin memberi instruksi, memerintahkan para pengikut Sekte Yin Mendalam untuk mundur dari 8 urat biji yang mereka tempati dari Sekte Naga Bintang. Sama halnya dengan Sekte Iblis Langit, pada akhirnya, Yang Xiaotian membiarkan pemimpin 4 iblis penyihir hantu mengambil setengah dari gudang harta karun Sekte Yin Mendalam untuk kemudian mengisi kembali sumber daya Sekte Naga Bintang. Melihat Yang Xiaotian langsung mengambil setengah dari gudang harta karun Sekte Yin yang dalam, wajah Iblis Tua Yin dan yang lainnya tampak lebih hijau daripada wajah pemimpin Sekte Iblis Langit. Deng Fang bilang kau meminjam banyak kitab suci yang berhubungan dengan leluhur Sekte Naga Bintang. Di mana kitab-kitab itu? Tanya Yang Xiaotian. Setan Tua Yin terkejut, lalu berkata dengan ragu, mereka ada di aula penyimpanan kitab suci kita, aku akan pergi mengambilnya untukmu sekarang, lalu berbalik untuk pergi. Yang Xiaotian memerintahkan penyihir hantu keempat iblis kedua untuk pergi bersama Setan Tua Yin untuk mengambil kitab suci. Secercah harapan terakhir di hati iblis Tua Yin telah hancur. Akhirnya, ia hanya bisa pergi ke aula penyimpanan kitab suci, mengambil sekitar selusin buku yang berkaitan dengan Aosu, leluhur Sekte Naga Bintang, dan membawanya kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian dengan kasar membolak-balik buku-buku itu dan mengumpulkannya. Saat dia pergi, Yang Xiaotian mengeluarkan ramuan pengendali, membuat Iblis Tua Yin dan petinggi Sekte Yin Mendalam menelan mereka, termasuk Markis Elang Surgawi. Markis Elang Surgawi memandangi ramuan di hadapannya, ekspresinya sangat buruk. Di luar amarahnya, ia sangat menyesal telah datang ke Sekte Yin Mendalam. Di bawah pengawasan Yang Xiaotian dan yang lainnya, Markis Elang Surgawi, Iblis Tua Yin, dan yang lainnya hanya bisa menelan harga diri dan ramuan mereka. Yang Xiaotian dan Raja Pembunuh Dewa melesat di udara dan pergi. Melihat sosok Yang Xiaotian yang menjauh, wajah Iblis Tua Yin dan Markis Elang Surgawi menjadi gelap seolah-olah diliputi kegelapan. Terutama Markis Elang Surgawi yang terbakar amarah tak berujung. Iblis Tua Yin berkata dengan suara berat, Markis Surgawi, tenanglah, aku kenal seorang murid leluhur pengobatan Laut Hijau. Dengan kemampuannya, dia pasti bisa menetralkan racun ramuan itu. Leluhur pengobatan Laut Hijau merupakan salah satu dari 10 dewa pengobatan agung di benua Master Surgawi. Markis Elang Surgawi mendengus dingin dan menatap Iblis Tua Yin dengan dingin, tidak berkata apa-apa, lalu pergi, menerjang udara.
Setan tua Yin membuka mulutnya tetapi tetap kaku di tempatnya. Setelah meninggalkan Sekte Yin mendalam, Yang Xiaotian kembali ke Sekte Naga Bintang. Ketika ia tiba kembali di Sekte Naga Bintang, Deng Fang, Wang Qian, dan yang lainnya juga telah kembali. Mereka yang membawa separuh gudang harta karun Sekte Iblis Langit, seperti Deng Fang dan Wang Qian, tampak gembira, wajah mereka memerah karena kegembiraan. Tak lama kemudian, Iblis Penyihir Hantu keempat juga membawa kembali Master Sekte Iblis Surgawi. Dia melemparkan Master Sekte Setan Surgawi ke tanah dan kemudian melaporkan kepada Yang Xiaotian bahwa Sekte Setan Surgawi juga telah menyerah dan merebut kembali 6 urat tambang. Namun, beberapa orang yang keras kepala justru diinjak-injak sampai mati olehnya. Ia kemudian meminta instruksi, Tuan Muda, bagaimana Anda ingin menghadapi Master Sekte Iblis Surgawi ini?